Mbak Nilam Sari yang sangat amat inspirasional, merupakan founder dan business development director PT Sari Kreasi Boga Tbk atau yang lebih dikenal dengan Kebab Baba Raffi. Ada Pak Sukiwan, Mbak Nilam, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung ya untuk menyapa para rekan-rekan UMKM di seluruh Indonesia nih Pak Sukiwan dan juga Mbak Nilam. Rekan-rekan UMKM juga pasti udah nggak sabar nih ya untuk langsung ke sesi belajar sukses kelola keuangan bisnis UMKM dengan solusi digital. Nah, sebelum belajar caranya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan paparan dari Pak Sukiwan yang akan memperkenalkan kita dengan solusi keuangan digital yang dapat membantu kita, para pemilik-pemilik UMKM, untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien. Tidak hanya mendengarkan materi, jangan lupa rekan-rekan UMKM diharapkan dapat mengikuti rangkaian acara hingga selesai, dan boleh banget ajukan pertanyaan melalui kolom chat atau komentar dengan format nama, _ kota asal, _ pertanyaan. Jadi jangan sampai kalian nggak nanya nih ya, soalnya ada hadiah voucher, ada 5 voucher sebesar Rp100.000 bagi rekan-rekan dengan pertanyaan terbaik ya. Dan mumpung ada Pak Sukiwan di sini, langsung aja ditanyakan karena nanti kita akan sampaikan di parameter di sesi Q&A nanti. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita persilakan Pak Sukiwan untuk menyampaikan materi hari ini kepada para teman-teman UMKM peserta akselerator hari ini. Kecil-kecil kotaku kecil, biar kecil karyanya besar. Ya, salam kenal rekan-rekan UMKM. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di acara hari ini untuk memberikan sharing. Jadi mungkin di kesempatan siang ini saya benar-benar semangat nih mau sharing ke teman-teman UMKM semuanya. Karena kalau bicara digital nih kok kelihatannya canggih banget. Tapi yang saya mau pastikan itu adalah gimana sebenarnya digital itu ada manfaatnya buat teman-teman UMKM. Apalagi kalau bicara udah keuangan digital, itu kelihatannya lebih canggih lagi. Semoga di siang ini saya bisa paparin keuangan digital itu kalau kita paparin benar-benar apa sih manfaatnya buat teman-teman UMKM dan bagaimana ini bisa mensupport bisnis teman-teman UMKM. Yuk kita coba lihat bicara keuangan digital. If we go to the first slide here, mungkin bisa dibantu. Nah, kita bicara solusi keuangan digital di sini. Kalau bicara solusi keuangan digital nih definisinya banyak sekali mengenai solusi keuangan digital. Tapi kalau saya sederhanakan, mungkin cuma ada 3 aspek. Ya, aspek pertama adalah solusi keuangan digital ini akan memberikan kemampuan agar rekan-rekan UMKM itu dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Jadi yang pertama itu kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kita juga dengan solusi keuangan digital ini akan dapat terjadi transaksi pembayaran dengan mudah dan cepat. Jadi ini nggak nunggu-nunggu, instan, bisa langsung dilakukan. Nah, faktor ketiga yang harus jadi perhatian adalah ini harus memberikan keamanan, harus ada pelindungan di dalam proses transaksi digital tersebut. Jadi ini penting untuk teman-teman UMKM tahu. Banyak sekali solusi-solusi yang diberikan, tapi 3 faktor ini harus menjadi perhatian utama. Bahwa satu, memberikan kemampuan untuk teman-teman melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Kedua adalah transaksinya mudah dan cepat. Dan ketiga harus aman. Ya, kita coba lihat ya contohnya ya. Kalau kita lihat contoh keuangan digital ini akan banyak, tapi saya akan bawa beberapa saja hari ini. Satu adalah kalau kita bicara mengenai dompet digital atau e-wallet atau produk perbankan mobile banking. Nah, kalau dilihat di sini ada beberapa solusi. Saya akan membawa solusi pertama yang disebut QRIS. Banyak istilahnya, ada yang bilang QRIS, ada yang bilang keris, ada yang bilang apa. Tapi pada dasarnya itu QR transaction. Dan ini adalah salah satu inisiatif yang dinakodai oleh regulator kita, oleh Bank Indonesia. Jadi teman-teman UMKM ini harus merasa aman sekali dengan QRIS ini, karena transaksi ini semuanya cepat dan nyaman. Saya berikan gambaran bahwa QRIS ini sekarang secara overall perbankan di Indonesia itu sudah lebih daripada 20 juta merchant yang pakai dan sudah lebih dari 30 juta pengguna. Jadi ini saya pribadi ini pernah ini datang ke satu restoran nih mau makan nih contohnya. Saya kebetulan nggak bawa tunai. Habis itu saya tanya, Bu, bisa pakai QRIS nggak? Kebetulan restoran itu belum ada QRIS ini. Akhirnya nggak jadi makan. Saya harus ke
booth berikutnya atau merchant berikutnya buat transaksi dan makan. Nah, ini satu contoh yang solusi keuangan digital ini ada dampak langsung. Karena dengan adanya pembayaran QRIS ini akan bantu rekan-rekan UMKM untuk meningkatkan transaksi. Karena dengan QRIS tambah volume penjualan, mau bisnisnya apa? Restoran, jualan barang retail, apapun itu bisa. Ya. Nah, yang kedua, dalam transaksi keuangan digital melalui solusi keuangan digital, setiap transaksi ini tercatat. Jadi nggak perlu repot lagi, hari ini jualan bakso berapa, bakmi berapa. Karena setiap kali ada penjualan, setiap mangkoknya kecatat. Dan itu otomatis di dalam solusi keuangan digital. Nah, kalau saya tambahin, fitur contoh lain yang saya bisa share, transfer uang. Transfer uang ini juga nyaman banget. Kalau zaman dulu, sebelum ada solusi keuangan digital, mau pindahin uang dari satu rekening ke rekening lain aja, kita harus jalan dulu ke cabang, parkir, ngantri. Wah, lama deh. Dengan ini, kita bisa langsung melakukan transaksi real time ke tujuan yang kita mau capai. Dan ini nggak dibatasi. Bisa ke bank yang sama, bank yang berbeda, beda kota, selama tujuan yang kita berikan itu adalah rekening di bank-bank di Indonesia. Jadi ini contoh-contohnya aja nih teman-teman. Coba kita go next ya. Kalau kita go next, kalau kita bicara solusi keuangan digital tadi, terutama kalau bicara perbankan, yang tadi saya bilang, nggak usah repot lagi, nggak usah ke cabang lagi, nggak usah ke bank lagi, kita bisa punya tabungan langsung, dapat bunganya langsung, bisa buat investasi. Dan yang penting di sini paperless. Jadi nggak usah repot-repot untuk simpan tagihannya setiap bulan, simpan statementnya setiap bulan, dicatat nih saldo saya berapa terakhir, berapa saldo yang sisa, karena semua itu sudah tercatat di aplikasi kita. Jadi dengan solusi keuangan digital, ini benar-benar membantu teman-teman UMKM untuk lebih produktif. Jadi waktunya ini bukan habis buat catat-catat, waktunya ini lebih banyak buat mikir, wah produk apa lagi nih yang harus dibuat, inovasi apa lagi yang harus dibuat, iklan seperti apa yang harus saya lakukan. Nah, dengan bantuan solusi keuangan digital, ini akan sangat membantu. Itu yang saya percaya sekali, penetrasi solusi keuangan digital ke rekan-rekan UMKM akan meningkatkan bisnis, akan meningkatkan produktivitas daripada bisnis UMKM. Coba kita ke next ya. Tadi saya bicara mengenai perbankan, keuangan digital, solusi bankingnya langsung. Tapi nggak cuma banking, sebenarnya ada juga solusi lain. Di sini saya cuma share, salah satunya adalah akuntansi digital. Nah, akuntansi digital ini terdengarnya memang canggih, tetapi sebenarnya akuntansi digital ini hanya mengganti. Sehari-hari itu kita catat, pembelian berapa, penjualan berapa, modal berapa. Itu kita catat di kertas. Nah, ini kita ganti, daripada catat di kertas, kita catatnya di sistem. Kenapa? Karena kalau catat di sistem, lebih mudah carinya. Kedua, kalau saya tambahkan di sini, ini ada contoh pembayaran point of sales. Jadi yang sambungin ke yang tadi, kalau pembayarannya kita terima digital, pencatatan penjualannya juga langsung. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Apa sih untungnya kalau kita catat semua pakai digital? Akuntansi dengan digital. Kita coba lihat ya, berikutnya ya. Nah, keuntungannya itu minimal ada 3. Satu, secara operasional ini sangat efisien. Waktu kita nggak habis buat catat-catat. Kedua, nah ini yang penting. Kita dari bank selalu memberikan kredit, pinjaman kepada nasabah berdasarkan history catatan. Jadi kalau bank datang ke calon peminjam, yang pertama dilihat tuh pasti historinya. Catatan-catatan sebelumnya. Jadi bayangin kalau misalnya ada nasabah A dan nasabah B, nasabah A ini ketika datang ke bank, dia tunjukin tuh kertas semua, bond semua. Kan lama prosesnya. Dibandingkan dengan UMKM atau pengusaha B yang semuanya itu tercatat secara digital. Tinggal di-share ke bank, bank prosesnya lebih cepat, bank aksesnya lebih baik, sehingga bisa diberikan fasilitas kredit atau pinjaman yang lebih baik. Jadi meskipun terlihat bahwa itu butuh suatu proses, tapi dengan mengkonversi manual ke digital, benefit langsungnya dapat dirasakan oleh teman-teman UMKM.
Dan yang pastinya dengan tercatat semua secara digital, kalau kita ada pegawai ataupun kita ada cabang-cabang, ini akan sangat mudah untuk mengurangi operational risk atau kecurangan-kecurangan di dalam bisnis kita. Jadi itu yang kita lihat bahwa semua ini berhubungan dari perbankan digital, solusi keuangan digital seperti akuntansi. Ketika ini dijalankan secara kontinu, maka akan memberikan benefit yang langsung kepada teman-teman UMKM. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita lihat deh sedikit mengenai pinjaman. Kalau kita lihat sebelum pinjaman saya juga mau sampaikan satu. Kalau bicara digital, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa solusi keuangan digital harus aman. Ya, kondisi aman yang dimaksud di sini apa? Di sini saya share. Ada beberapa hal-hal yang teman-teman tuh harus sangat perhatikan. Karena memang mudah, memang cepat, memang nyaman, tapi harus aman juga. Nah, aman ini dihubungkan dengan dua hal. Dari sistem, pastinya setiap provider solusi itu sudah memberikan langkah-langkah pengamanan. Tapi dari kita pengguna juga harus. Saya ambil contoh gini, kita punya motor ya, kita naik motor, ketika kita parkir di satu tempat, kunci motornya kan pasti kita kunci, terus kita gembok, terus kita bawa kuncinya. Bukan kita tinggal kuncinya. Karena kalau kuncinya kita tinggal, sama aja. Semua alat pengamanan itu nggak kepake. Sama halnya dengan digital. Saya ambil contoh di sini ada, jangan pernah sharing OTP dan password. OTP atau one time password itu sebenarnya adalah alat-alat yang dipakai oleh banking, oleh solusi keuangan digital seperti akuntansi dan lainnya, untuk memastikan bahwa hanya yang memiliki informasi ini yang bisa akses. Dan bentuk penipuannya itu beda-beda. Ada yang pakai SMS, ada yang pakai link, ada yang pakai telepon. Dan ingat ya teman-teman ya, belum ada sejarah penipuan yang ketika dia telepon bilang, "Bapak, Ibu, selamat siang. Saya telepon nih mau nipu." Nggak begitu. Dia pasti telepon dengan sangat meyakinkan bahwa dia mau bantu kita, dia mau memprotek kita. Tapi kalau kita perhatikan langkah-langkah penting terkait dengan jangan pernah sharing OTP dan password. Hati-hati dengan pesan penipuan. Hati-hati dengan website yang kita mau akses. Perhatikan saja langkah-langkah kita. Maka saya yakin secara keamanan digital itu terjamin sebenarnya. Dan dari bank ataupun dari financial institution yang tetap berjalan, itu tetap di-share kok mengenai keamanan-keamanan yang perlu dilakukan. So itu yang harus jadi perhatian kita. Oke, bisa ya teman-teman UMKM ya. Oke, terakhir mungkin saya coba mau singgung dikit mengenai pinjaman. Tadi saya udah bilang, kalau kita ke keuangan digital, kita ke akuntansi digital, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya sebenarnya ada kemudahan untuk kita berikan pinjaman kepada teman-teman UMKM. Tapi di sesi hari ini saya mau ingatkan bahwa pinjaman pun selalu ada dua tujuan. Saya bilang pinjaman yang lebih ke konsumtif, pinjaman yang lebih ke produktif. Simple lah, kalau konsumtif tuh beli barang, tapi barang itu nggak bisa untuk kita menghasilkan. Di sisi lain, pinjam uang, beli barang, tapi barang itu membantu. Saya ambil contoh satu ya, HP misalnya. Handphone itu, saya beli HP, iPhone terbaru misalnya, atau Samsung terbaru. Habis saya beli, tujuannya cuma buat foto-foto, cuman posting-posting. Tidak ada nilai tambah buat saya. Tetapi kalau saya beli HP tersebut, agar apa? Oh, agar saya lebih cepat bikin ordernya, agar saya lebih cepat bikin foto iklan yang lebih bagus. Nah, itu tujuan beli HP-nya buat produktif. Barangnya sama-sama HP, dua-duanya pakai pinjaman, tapi tujuannya yang beda. Nah, saya mau menyarankan teman-teman UMKM ini selalu fokus, usahakan pinjaman itu ke produktif dulu. Bukan buat beli-beli barang mewah yang belum waktunya kita beli. Oke, itu tipsnya ya. Nah, sekarang kalau kita lebih lanjut sedikit mengenai pinjaman. Nah, pinjamannya apa sih sebenarnya kalau dilihat? Vigo next year. Nah, tujuan dari pinjamannya ada beberapa yang tadi saya bilang. Untuk perluasan toko, untuk tambah toko, untuk rekrut karyawan, beli persediaan toko. Nah, hal-hal ini yang harus jadi alasan utama ketika kita mau pinjam.
Nah, kenapa? Karena dengan kita punya alasan yang baik, didukung oleh track record digital yang baik, maka perbankan pada umumnya akan bisa memberikan fasilitas pinjaman yang sesuai kebutuhan dan juga bunganya ataupun interestnya akan sangat kompetitif. Dan ini akan dapat sangat membantu teman-teman untuk mengembangkan usaha dari teman-teman UMKM semuanya. So I think itu secara keseluruhan yang saya mau share di siang hari ini. Senang rasanya kalau memang poin-poin yang tadi disampaikan itu sebenarnya bisa berguna. Jadi kembali lagi pesan saya bahwa kita harus berani digital, karena digital ini akan memberikan manfaat lebih kepada teman-teman UMKM yang akhirannya akan lebih baik lagi untuk semua pihak. So semangat pagi teman-teman UMKM semuanya, sukses buat semuanya. Thank you. Kecil-kecil kotaku kecil. Terima kasih banyak Pak Sukiwan, luar biasa insight-nya. Jadi makin tahu nih para akselerator di rumah atau dimanapun Anda berada betapa pentingnya untuk mengatur solusi keuangan secara digital. Sekarang udah dibantu, semuanya diperbantukan bank digital dan seluruh solusi-solusi digitalisasi lainnya harusnya sih dipergunakan ya. Insight yang sangat menarik dan yang gak kalah serunya paparan yang selanjutnya nih ya yang akan diberikan dan dipaparkan langsung oleh Mbak Nilam Sari. Tapi sebelum itu mengingatkan lagi untuk para akselerator UMKM, teman-teman UMKM yang udah penasaran banget untuk mengetahui paparan selanjutnya perihal tips mengelola keuangan, mengatur keuangan bisnis kita, gimana caranya mengatur modal, promosi, hingga keuntungan. Diingatkan kembali nih ya untuk para peserta di rumah, langsung aja untuk ikutan, untuk berpartisipasi, bertanya, ataupun memberikan saran, ataupun cerita-cerita, sharing-sharing ya, dengan cara format di kolom komentar nama _kota asal _pertanyaan. Jangan sampai nggak nanya nih ya, karena kebetulan ada dua pakarnya di sini dengan dua tema yang berbeda, jadi bisa langsung ditanyakan. Akan ada hadiah 5 voucher sebesar masing-masing Rp100.000 bagi rekan-rekan dengan pertanyaan terbaik. Langsung aja, waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Nilam Sari selaku Founder dan Business Development Director PT Sari Kreasi Boga Tbk atau yang kita kenal dengan Kebab Baba Raffi, dan NS Consulting untuk sharing-sharing ke kita semua apa aja sih resep sukses mengatur keuangan. Kecil-kecil kotaku kecil, biar kecil karyanya besar. Halo, selamat siang teman-teman semua dari kota mana aja nih ya, banyak banget ya yang pasti ya. Terima kasih, saya akan sharing sedikit ya untuk bagaimana sih kita sebagai UMKM bisa ngembangin bisnis kita, terutama di dalam era digital ya. Kalau tadi Pak Sukiwan sudah menjelaskan nih pentingnya banking digital gitu ya. Wah, saya juga jadi belajar banyak, terima kasih banyak nih Pak ya. Nah, kalau hari ini kita akan ngobrol sedikit terutama tentang UMKM, gimana cara pasang iklan yang efektif, bagaimana cara mengatur keuangan. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai aja. Boleh kita next ya. Jadi hari ini materinya adalah tentang digitalisasi modal dan promosi ya. Oke, next ya. Oke, ini sekedar sedikit dari background saya ya. Next ya. Jadi pengaruh digitalisasi ini banyak banget ya sebenarnya. Terutama digitalisasi ini sudah mulai berkembang dari early 2005 kayaknya ya, dan itu terus berkembang sangat luar biasa, bahkan mempengaruhi segala aspek dalam hidup terutama dalam bisnis. Nah, kalau kita ngelihat nih ya, 80 konsumen mencari produk atau layanan itu kalau kita cari itu kan selalu on our fingertips ya. Dari mana? Dari Google, dari Bukalapak, dari semua sosial media ya kan. Nah, itu adalah the way of life yang sekarang itu akan berubah sekali bagaimana cara kita menjual barang, mencari produk, mencari jasa ya. Dan kemudian lebih dari 2,14 miliar pengguna online di seluruh dunia menggunakan online atau digital. 87% UMKM omsetnya meningkat melalui digital. Jadi kalau teman-teman nih ya di seluruh kota belum memakai digital dengan kadang kan suka begini nih ya, terutama ibu-ibu kadang-kadang ya, bapak-bapak juga sih gitu ya. Aduh, aku gaptek, aku nggak ngerti, ayo belajar. Anaknya, tetangganya diutilisasi ya, karena bukannya apa, sekarang emang sudah zamannya, bukan merupakan pilihan ya, jadi kita harus belajar.
dan kemudian memberikan informasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dengan digital ada kolom chat, ada kolom komen, itu memungkinkan untuk penjual dan pembeli itu ketemu di satu forum dan itu langsung untuk bisa berinteraksi. Jadi orang itu membeli itu dengan nyaman gitu ya, karena dia bisa tanya kelebihan, kekurangan, apa yang dimau gitu ya, itu langsung terjawab. Nah kemudian juga dapat menargetkan demografi gaya hidup dan juga kebiasaan. Nah, ketika digital kita bisa pasang iklan, kita bisa menargetkan audiens kita itu based on kata kunci, based on hashtag, based on demografi seperti apa yang kita mau. Nah, ini banyak banget, setiap platform, setiap tools yang kita pakai itu mempunyai cara atau strateginya masing-masing. Jadi kita harus belajarin ya, setiap platform ini punya caranya masing-masing. Nah, kemudian juga menjadi solusi saat pandemi Covid. Kita tahu ya 2020 sampai 2022 kemarin semua gaya hidup ketika orang membeli tadinya offline dan online tiba-tiba berubah langsung drastis menjadi online semua. Kenapa? Karena memang waktu itu lagi lockdown ya, mau nggak mau dipaksa tuh berubah jadi online. Nah, tapi sekarang berubah lagi nih, tetap menjadi online dan offline lagi kembali seperti zaman sebelum Covid gitu ya. Nah, ini kita harus bisa beradaptasi gitu ya, bagaimana perubahannya. Digital important, offline important, tapi bagaimana kita mengetahui kelebihan kekurangan dan bagaimana bisa mengkombinasikan keduanya supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, biaya pemasaran juga lebih hemat. Udah nggak zaman hari gini kita jualan ya teman-teman, cetak brosur dibagiin satu-satu, udah nggak zaman. Hari gini semua orang lihat HP. Nah, berarti pasang iklannya, menjelaskan produk kita seperti apa, menargetkan audiens adalah lewat handphone atau digital ya. Kemudian dapat melayani konsumen secara tepat waktu. Nah, itu penting banget ya. Nah, kemudian juga potensi peningkatan daya jual bagi UMKM. Ini semua didapatkan di online. Dan juga menawarkan fleksibilitas waktu kepada pelanggan dan kepada pengusaha. Sekarang nggak harus tuh kadang kita punya kantor yang bagus ya, atau kita kalau mau beli barang harus menuju ke sana, karena as simple as HP, kita cek barang kemana yang mau kita beli gitu ya, dan kemudian kadang kita punya kantor ataupun toko bahkan di rumah yang nggak ada pelangnya, nggak ada event namanya, ternyata kita sudah bisa menjadi seorang pengusaha dan bisa berjualan gitu ya. Nah, oke, next ya. Nah, kalau kita nih ngomong juga nih strategi promosi online berbayar. Jadi kadang itu kalau kita sekarang sudah memanfaatkan berbagai platform dari sosial media itu bagus banget, dari marketplace itu bagus banget. Tapi ternyata terkadang pertumbuhan yang organik yang kita sudah pasang nih ya, semua barang kita di toko online ataupun di sosial media itu bagus banget. Tapi kalau kita mau nge-push dengan lebih agresif lagi, nah kita harus melakukan beberapa cara. Salah satunya ya adalah dengan adakan giveaway atau biasanya lomba berhadiah di sosial media. Ini bisa juga dengan live nih, biasanya ketika live gitu ya, ayo pelanggan gitu kan, siapa yang mau gitu ya ikutan giveaway nih gitu. Kita bisa memicu ngajakin gitu ya yang namanya customer kita untuk membeli barang-barang kita gitu ya. Tapi nanti ada misalkan hadiahnya. Nah, itu biasanya orang akan lebih berebut, atau kalau enggak kerjasama dengan influencer. Nah, kadang sebagai pendatang baru atau kadang kita mau melaunching produk baru atau memperkenalkan sebuah layanan baru, itu kan perlu ya yang namanya ada woro-woro atau kita iklankan. Tapi iklankan tidak selalu hanya iklan aja. Kadang kita juga bisa kerjasama dengan influencer. Influencer, kenapa harus influencer? Karena influencer ini punya follower gitu ya. Misalkan kayak Pak Sukiwan nih, followernya banyak gitu ya. Pak Sukiwan, ayo coba tolong Pak bantuin endorse dong gitu kan. Nah, itu juga biasanya apalagi orang yang punya nama, punya reputasi, punya follower, nah itu akan dipertimbangkan, akan menjadi pengaruh ya di dalam konteks lingkungannya seperti itu. Nah, kemudian juga bisa nih pasang iklan gitu ya di sosial media, atau kalau enggak bahkan di beberapa marketplace juga menyediakan itu ya, ada program iklan. Nah, ini bisa juga nanti kita pasang nih demografinya mau seperti apa, karena mungkin jualannya daster perempuan dong gitu ya. Mungkin usianya berapa yang pakai daster? Biasanya usianya di atas 25 sampai mungkin 55 gitu ya. Nah, ini bisa disituasikan gitu. Bahkan kita membeli big data yang mereka sudah punya ya, dan kita pasang sesuai dengan kebutuhan target market kita. Nah,
itu nanti barang yang kita iklankan, iklannya akan muncul hanya di orang-orang yang sudah kita target, yang sudah kita pasang targetnya tadi, dan itu akan muncul di sana ya. Dan kemudian juga iklankan toko online Anda di situs marketplace ya gitu. Dan kemudian juga iklankan website Anda melalui Google AdWords. Nah, biasanya kalau kita yang namanya membesarkan sebuah toko online, membesarkan sebuah brand, itu tidak bisa memilih salah satu ya, karena at the end sekarang pembeli itu sangat pintar. Jadi mereka itu akan melihat end to end. Jadi baik di sosial media, di marketplace ya, ataupun dari SEO-nya sendiri gitu ya, ataupun dari websitenya. Ketika mereka melihat, oh the whole things-nya itu sudah rapih, muncul di mana-mana, brandnya kok dibicarakan di berbagai multi platform gitu ya. Rasa percaya mereka terhadap brand tersebut atau jasa yang ditawarkan tersebut, mereka akan lebih tinggi. Nah, ketika mereka sudah lebih percaya, mereka sudah tahu, oh ini brand dibicarakan di mana-mana atau being viral gitu ya. Nah, mereka akan lebih mau mencoba atau membeli, atau mereka akan biasanya menjadi follower kita yang loyal, dan mereka akan terus mencari brand kita, seperti itu ya. Next. Nah, ini dia. Yang paling penting juga teman-teman kalau kita UMKM ya, being viral is one thing. Tapi kembali lagi, kita harus ngitung nih dalemannya perusahaan kita tuh seperti apa. Jangan sampai nih makin laris kok makin boncos gitu ya. Wah, itu kan PR banget ya gitu. Nah, kita harus aware. Saya tahu ngurusin yang namanya akuntansi, ngurusin hitung-hitungan tuh paling aduh ampun. Tapi tadi kan sudah dikasih tuh salah satu strateginya ya oleh Pak Sukiwan. Nah, tapi kembali lagi di dalam pun kita juga harus rapih. Sebelum berjualan, kita harus make sure dulu ya beberapa hal yang harus dipastikan sebelum kita jualan. Salah satunya adalah pendekatan marginal ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa menjual produk, tapi menjual produk itu dalam cost yang sangat efektif gitu ya. Misalkan nih, daripada saya jualan barang satu-satu gitu, kenapa nggak saya jual barang sekaligus misalkan satu lusin gitu ya. Nah, karena kenapa satu lusin? Karena ongkos produksinya kalau satu lusin plus misalkan lembar kainnya itu sudah lebih maksimal gitu ya. Itu sudah dihitung gitu ya dengan kebutuhan orang mengerjakan, cost dan lain-lain, itu lebih maksimal. Nah, jadi kalau bisa ternyata kita sudah melakukan pendekatan itu tadi, kenapa jualannya nggak langsung yang misalkan dalam jumlah banyak ya, atau dalam jumlah yang efektif. Kita kasih harga lebih murah nggak apa-apa, tapi kita lebih efektif gitu secara penjualan ya. Kemudian metode breakdown ya, affordable. Jadi penentuan besar budget perusahaan ya, based on persentase perusahaan, nilai biaya promosi ditentukan dari penjualan produk tertentu gitu ya. Nah, kemudian atau kalau enggak juga dengan return on investment gitu, perbandingan antara keuntungan yang diinginkan, diharapkan gitu ya. Paritas kompetitif ya, nilai pasar disamakan dengan pengeluaran kompetitor. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau Anda juga misalkan nih mau berinvestasi terhadap sesuatu nih, misalkan oh aku pengen melaunching sebuah brand baru gitu. Nah, itu kita juga harus ada hitungan di belakangnya gitu. Maksudnya oke, budget yang kita siapkan berapa? 100 juta. Tapi 100 juta ini harus ada hitungannya. Oke, bisa balik berapa lama gitu ya. Bisa balik kalau dengan iklan kita pasang, kita melakukan campaign A, B, C, D, E gitu, pakai influencer, pakai ini, berapa nih minimum produk kejual supaya kita bisa return on investment. Jangan cuma sekedar viral, produk kita dikenal di mana-mana, tapi penjualannya nggak ada. Percuma juga, karena kita kembali lagi, kita semua harus mempertimbangkan cost gitu ya, dan juga company harus untung ya. Kemudian metode build up ya, penentuan detail kegiatan pemasaran, termasuk biaya untuk mencapai tujuan gitu ya, promosi suatu produk tertentu gitu. Nah, kembali lagi kalau kita mau membuild up suatu brand atau suatu produk gitu ya, kita harus tahu nih tujuan pemasarannya, marketnya itu seperti apa gitu ya. Jangan target market saya semua orang, nggak ada gitu, karena Pak Sukiwan pun perbankan pasti ada targetnya ya Pak ya. Digital tuh digital yang mana? UMKM kah? Kelas atas kah gitu ya? Atau seperti apa gitu kan? Private bank dengan perbankan itu kan ada macam-macam ya Pak ya gitu. Nah, kembali lagi sama nih gitu kan. Kita harus tahu nih target market kita mau yang mana gitu ya. Oke, next. Ya, biaya pemasaran ideal. Nah, ini teman-teman nih banyak yang nanya selalu ya, Mbak Nilam gitu kan. Biaya pemasaran kita itu
seberapa sih gitu ya, biasanya tuh berapa banyak, apakah 50% dari keuntungan atau seperti apa. Nah biasanya sih kalau saya gitu ya, dan rata-rata ya company di luar sana itu biasanya ada aturan yang namanya 70, 20, 10 gitu ya. Nah 70 itu dari anggaran untuk strategi marketing ya, itu kita arahkan untuk yang paling efektif dulu gitu ya. Jadi misalkan nih gini, company kita punya misalkan nih revenue let's say setahun 10 miliar misalkan. Oh ternyata untungnya 10%, 1 miliar gitu ya. 1 miliar berarti kan. Nah 1 miliar ini tadi ternyata kita budgetin, oh tapi tiap company itu beda-beda ya gitu. Tergantung bisnisnya masing-masing. Kalau biasanya di makanan kita pakai 10% dari keuntungan itu biasanya untuk biaya marketing, biasanya begitu. Nah, kembali lagi nih, dari 100 juta berarti kan 10% 100 juta dari anggaran itu 70% kita plotting untuk penjualan yang sudah efektif, yang sudah berjalan, ibaratnya yang selalu kalau kita lempar ke market langsung balik duitnya gitu ya, ibaratnya cepat gitu untuk maintain penjualan yang sudah ada dan itu kembalinya dengan cepat. 70% kita arahkan ke sana. Nah 20% dari 100 juta itu biasanya untuk strategi baru yang membantu untuk growth strategy. Misalkan oh kita ada produk baru gitu ya, tapi kita mau memperkenalkan, nah budgetnya adalah 20%. 10%-nya dari mana gitu? Anggaran untuk strategi eksperimental gitu. Misalkan nih, oh sekarang ada sosial media baru kan, coba deh 10%-nya coba masuk ke sosial media baru, ini kira-kira efektif apa enggak. Tapi di situ tuh bersifat kita trial and error ya, ini bisa sukses bisa enggak gitu ya. Diusahakan supaya sukses, tapi at the end of the day kembali lagi itu kan kita lagi mencoba ya, atau mungkin kita pakai cara lain gitu, offline atau seperti apa, karena kemarin kan habis online, kita coba pakai offline lagi berhasil atau enggak, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan nih buat teman-teman ya, kalau di kita biasanya seperti itu. Next ya. Nah, contoh alokasi biaya pemasaran gitu ya. Oke, katakan Anda punya usaha dengan niche business fashion ya kan. Misalkan kayak tadi nih, ini juga salah satu contohnya ya. Misalkan Anda punya 10 juta. Dah, tadi nih 7 juta untuk CRM, kampanye yang sudah pasti berhasil, 2 juta untuk layanan baru yang mau dipromosikan, 1 juta untuk konten bersponsor atau kita mencoba jenis pipeline baru ya yang kita belum pernah lakukan tapi kita coba ini apakah akan sukses atau tidak. Next ya. Nah ini data gambaran luas saluran pemasaran efektif yang menjangkau pasar yang lebih luas nih. Nah ini teman-teman bisa baca aja gitu ya, dikira-kira aja kan setiap bisnis itu kan memang pasti punya areanya masing-masing ya. Perbankan dengan makanan kayak saya, apalagi di supply makanan saya itu ada franchise, ada supply chain. Ini sudah totally berbeda. Nah mau dipakai yang mana nih sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, apakah social media, apakah digital advertising, apakah SEO, apakah website, apakah offline advertising ya kan, apakah mobile banking, apakah paid search ya, atau email marketing. Nah, biasanya kalau perbankan juga pakai email marketing nih ya Pak ya, atau kalau enggak partner channel marketing gitu ya, event marketing. Nah ini harus dikombinasi semuanya gitu ya. Kalau menurut saya biasanya dalam sebuah bisnis tuh harus ada kombinasi online and offline. Kita nggak bisa hanya memilih kadang itu 1 atau 2 channel aja, tapi biasanya kita kombinasikan beberapa channel untuk menjadi sebuah kesatuan. Jadi kita itu iklannya, produk kita, layanan kita itu ada di multi channel gitu ya biasanya. Next. Nah, bagaimana nih cara cash flow supaya sehat dan meningkat? Nah, ini penting banget nih ya. Ini karena biasanya kalau orang-orang yang UMKM nih ya, teman-teman kayak kita ini ya, kalau udah mau gajian, mau bayar THR gitu ya, ini harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah berikan tingkat prioritas pada pengeluaran ya. Pengeluaran pasti banyak namanya perusahaan, tapi yang prioritas yang mana? Yang bisa mengembalikan uang dalam lebih cepat yang mana ya. Kemudian ketahui juga biaya produksi dan total pengeluaran ya. Jadi yang paling efektif yang mana, total pengeluaran yang bisa ditahan yang mana, nah itu harus diprioritaskan. Menerapkan strategi product bundling ya. Kalau bisa berjualan langsung
selusin, kenapa harus satu gitu? Apalagi kalau misalkan daripada kita jualan cuma satu biji gitu ya. Kalau saya nih contohnya di kebab, jualan bahan baku nggak cuma dagingnya doang, tortillanya sendiri gitu. Tapi biasanya supaya menghindari franchisee membeli bahan baku di luar gitu ya, saya jualannya langsung daging 4 kilo kan, biasanya satu ketul tuh 4 kilo, sama tortillanya misalkan 10 pack, satu pack itu isi 20. Nah, sama juga packagingnya. Nah, jadi kan ini satu kesatuan ya. Jadi franchise sudah kita lock nih. Duitnya lebih kerasa buat kita ya. Jadi itu juga salah satu cara strategi product bundling. Nah, kemudian memberikan penawaran dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Jika ada, kalau misalkan kadang kita tuh mainnya strateginya gini, harganya misalkan 100.000 tapi untuk hari ini harganya hanya gitu. Nah, itu bisa juga ya untuk biasanya customer retail. Nah, kemudian mendorong pembelian ulang. Bagaimanapun daripada kita user acquisition-nya baru lagi, lebih baik nih ya biasanya kita coba untuk menggeret orang yang sudah beli supaya membeli ulang lagi ke kita. Menunda penambahan inventaris ya, inventaris baru yang nggak diperlukan sebisa mungkin kita tunda. Lebih baik kita mengacu pada sesuatu yang bersifat lebih lebih efektif ya, bisa menghasilkan duit. Kemudian menjaga cash flow dengan melakukan evaluasi ya, harus secara berkala. Keuangan tuh harus selalu dicek ya, nggak bisa kemarin oke gitu. Kalau yang namanya kita sebagai pengusaha, teman dekat kita itu adalah CFO kita atau orang finance kita ya, itu harus selalu dicek konsisten. Nah, kemudian konsisten juga kita lihat cash flow-nya seperti apa gitu ya, dan kemudian gunakan jurnal untuk menjaga cash flow bisnis Anda ya. Oke, next. Ya. Nah, supaya cash flow sehat dan meningkat ya. Boleh minta tolong dibesarkan ya. Mengelola proyeksi arus kas terbaru ya. Jadi ini kita harus selalu cek, kembali lagi namanya kita pengusaha itu harus cek finansial kita seperti apa, cash flow kita seperti apa gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba laris tapi ternyata gitu duit cashnya nggak ada gitu, karena mungkin bentuknya piutang semua. Bahaya tuh perusahaan kalau harus laris tapi uangnya berbentuk piutang semua, duit cashnya nggak ada, nggak bisa bayar, bisa-bisa nggak bisa bayar utang juga gitu ya, produksi mandek. Nah ya, kemudian yang kedua menyederhanakan proses penagihan ya. Jadi kalau bisa yang cash and carry lebih didahulukan gitu ya, walaupun memang kadang kita punya customer gitu yang bersifat kadang bayarnya di belakang, tapi ini harus benar-benar harus kita atur ya. Dan juga faktur elektronik itu membantu banget gitu ya. Jangan semua itu bersifat masih sangat manual, digital is very important. Menentukan jangka waktu pembayaran Anda ini harus hati-hati ya, benar-benar dengan piutang. Saya bilang tadi kembali lagi, laris tapi piutang semua itu bisa berbahaya ya Pak ya. Jadi harus banget kita tahu tuh kapan jatuh tempo gitu ya, dan mengatur arus cash flow kita. Menghindari menerima cek. Nah, jadi pembayaran yang nggak efisien dalam hal biaya atau kecepatan pembayaran cek mundur itu emang lebih aman. Tapi kalau memang tadi saya bilang bisa cash basis karena itu lebih sehat biasanya buat perusahaan kita. Lakukan modernisasi pada titik penjualan. Penting banget seperti ada tadi QR, QRIS apa itu ya, segala macam itu penting banget karena sekarang orang maunya nggak ngeluarin ATM, kalau bisa nggak megang uang cash karena kotor ya Pak ya, karena ada orang yang seperti itu. Lebih baik QRIS ya, kalau saya nyebutnya QRIS sih Pak ya. Nah itu sangat membantu kita untuk penjualan, lebih reliable, nggak ada pakai uang sisa, uang apa itu segala macam, uang pasti masuk. Dan misalkan nih kalau ada salah hitung atau apa itu lebih menghindari ya Pak ya, semuanya lebih bagus buat perusahaan. Menerima pembayaran di mana aja ini juga udah tidak bisa diganggu gugat sehari gini, mau pakai QRIS, pakai kartu pakai ini semua harus bisa ya, dan juga memanfaatkan kredit bebas bunga. Nah biasanya tuh kalau pengusaha-pengusaha kecil, nah kita kan tipenya adalah muter ya, cash flow. Ada dari kartu kredit kadang-kadang dengan pembayaran bisa ditalangi dulu. Tapi ya kalau bisa sebelum jatuh tempo sudah dibayar. Nah ini lumayan banget nih. Jadi kalau yang namanya pebisnis itu harus 1000 akal ya, 1000 akal. Kenapa? Ya karena pebisnis itu kita memang harus bisa muter dari sumber daya yang ada, bagaimana supaya perusahaan itu bisa berjalan gitu. Ya. Mungkin itu aja dari saya.
mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Bagaimana cara ngatur modal, bagaimana tadi cara berpasang iklan gitu ya. Habis ini kita langsung ngobrol aja lebih jauh ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kecil-kecil kotaku kecil. Baik, terima kasih banyak Mbak Nilam dan juga Pak Sukiwan tadi yang sudah memaparkan paparannya yang sebenarnya sih lumayan beririsan ya perihal solusi keuangan digital, dan juga tadi Mbak Nilam bahkan di slide-nya banyak membahas tentang penyederhanaan titik penjualan, pembayaran dan sebagainya, POS, yang semuanya berkaitan dengan bagaimana banyak sekali keuntungan merambah ke area digitalisasi begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Nilam dan Pak Sukiwan. Sebelum kita diskusi, mengingatkan lagi nih untuk para teman-teman UMKM, ada 5 voucher belanja Bukalapak sebesar masing-masing Rp100.000 dan 5 Grab Gifts untuk pertanyaan terbaik. Jadi diingatkan kembali, format di kolom komentar nama _kota asal _pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, dan kayaknya ini udah lumayan banyak dan antusias yang bertanya. Muti mungkin bisa mulai dengan bagaimana challenge ya Pak Sukiwan, karena tadi Pak Sukiwan di slide awal-awal membicarakan sudah ada sekitar 30 juta pengguna ya paling tidak. Betul. Ya Pak Sukiwan ya, yang merambah ke area digital begitu, atau menggunakan solusi-solusi digital lainnya untuk pembayaran. Ini kan masyarakat Indonesia nih 270 juta begitu ya, sekitar 270 juta pengguna, baru 30 juta. Kendalanya di mana sih Pak Sukiwan? Apakah lebih ke promosinya, orang-orang belum tahu manfaatnya untuk merambah ke digitalisasi sebagai salah satu mode pembayaran, atau apa sih sebenarnya kendalanya selama ini Pak? Oke, jadi sebenarnya kendala ada beberapa, tapi kalau saya boleh sampaikan, menurut saya kendala utama adalah literasi. Oke. Literasi ini dalam arti pengertian. Jadi sebenarnya yang tadi saya sampaikan, masyarakat pada umumnya mungkin sudah tahu banget bahwa digital itu apa, keuangan digital itu apa. Tapi karena keterbatasan pengertian atau literasi tadi, maka kesempatan untuk coba dan kemauan untuk mencoba itu yang masih terbatas. Jadi saya percaya, Mbak, kalau misalnya kita lakukan ini cara terus-menerus, ini pastinya akan meningkat secara drastis. Dan tadi yang disampaikan Mbak Nilam, bahwa ini bukan sesuatu yang menjadi pilihan lagi sebenarnya. Digital ini sudah menjadi keharusan. Jadi ini masalah bagaimana kita cepat adaptasi agar kita lebih cepat juga menikmati kelebihan-kelebihan dan keuntungannya. Itu sih menurut saya. Oke. Mbak Nilam sendiri, kalau kita bicara digitalisasi secara general begitu ya, Mbak Nilam sebagai pelaku bisnis begitu, tapi kan in a way di kehidupan sehari-hari juga sebagai customer begitu ya, di kehidupan sehari-hari. Kalau kita mulai untuk memantik diskusi gitu, apa sih Mbak dari dua sisi ini keuntungan untuk kita merambah ke solusi digital begitu yang Mbak kerasa sekali begitu sebagai baik pelaku bisnis maupun sebagai pengguna begitu? Yang pasti keterbukaan ya. Kalau digital itu kan kita udah nggak perlu lagi nyocok-nyocokin banget, karena ya digital itu apa adanya ya Pak ya. Kalau kita namanya kita sebagai pelaku usaha, setuju banget tadi Pak Sukiwan ngobrol, apalagi kalau bisnis kita sudah skalanya agak kita perlu pendanaan, perlu bantuan dari bank atau apapun. Kembali lagi, catatan bisnis yang rapih, yang benar itu sangat membantu kita supaya bisa bankable. Namanya bisnis Mbak, it's all about puteran, beneran. Karena ya tadi saya bilang laris, tapi ternyata piutang semua atau uangnya itu jadi barang semua. Lah kita kan nggak bisa bayar hutang, kita nggak bisa beli barang ya Pak ya, nggak bisa bayar gaji karyawan. Nah, at the end kan cash flow ini, makanya saya tadi menekan kepada cash flow harus dijaga. Nah kadang kita memerlukan bantuan dari perbankan gitu ya. Nah gimana caranya mengakses perbankan? Nah itu perlu dengan laporan keuangan yang rapih gitu ya, yang dilihat oleh perbankan, oh ya ini memang sudah bagus banget gitu. Kenapa? Karena kecatat semua gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua, ya namanya customer sekarang Mbak, mereka nggak mau ribet. Transfer, QRIS gitu kan. Sama, saya pun juga nggak mau ribet, saya sebagai customer juga nggak mau ribet. Lah kalau kita datang ke suatu toko yang benar kata Bapak tadi nggak ada QRIS-nya, nggak ada ininya, orang akan pindah gitu aja.
Karena zaman sekarang orang pengen dimudahkan. Nah, itu menurut saya one thing ya yang saling menguntungkan sebagai customer, sebagai pebisnis, sebagai pengguna, bankable juga, itu poin utama sih menurut saya. Kayak Pak Sukiwan juga tadi ya cerita pengalaman pribadi karena nggak bisa kiris, pindah akhirnya ya. Karena udah apalagi kalau sekarang ya era mobilitas sangat cepat begitu ya, kita sebagai pelaku bisnis ataupun karyawan sehari-hari, eksekutif muda dan sebagainya, kayak bawa uang tunai itu udah sulit banget begitu ya rasanya. Baik, Pak Sukiwan, ini kalau kita bicara pemilihan solusi keuangan digital, karena kan opsinya banyak banget nih Pak, produk-produk tuh udah banyak banget sekarang begitu ya. Apa sih pertimbangan paling pertama untuk memilih solusi keuangan digital yang mana yang cocok dengan kehidupan sehari-hari begitu, dan yang paling bisa membantu mengelola dan melacak keuangan mereka menjadi lebih baik gitu? Kayak gimana sih Pak sebenarnya memilah-milahnya tuh? Oke, ini pertanyaannya sebenarnya sulit sekali karena diminta nomor satu. Tapi kalau saya boleh gambarkan, ini kan kembali lagi yang tadi Mbak Nila bilang benar banget, kemudahan. Oke. Jadi kalaupun ada sesuatu yang harus menjadi alasan utama memilih produk perbankan, itu adalah kemudahan. Jadi solusi keuangan digital mana yang paling memudahkan teman-teman? Oke. Itu yang pertama. Nah, ketika saya bilang kemudahan, ini mungkin sesuatu yang saya coba sambungkan dengan teman-teman UMKM ya. Teman-teman UMKM di sini kan sudah tergabung juga sebagian dengan platform-platform tertentu, misalnya Grab, Bukalapak dan sebagainya. Di sana pastinya juga ada solusi-solusi keuangan yang sudah terintegrasi, baik dengan Grab ataupun dengan Bukalapak. Nah, itu akan menjadi satu kelebihan ketika memilih solusi keuangan yang tersebut. Jadi kalau ada bank nih yang kerjasama nanti dengan Grab, dengan Bukalapak, ya itu mungkin menjadi pilihan yang mudah. Karena semua produk-produk yang diberikan tuh nanti relevan, nyambung juga dengan Grab ataupun Bukalapak sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman UMKM. Seamless gitu kayaknya ya Pak ya, karena semua terintegrasi. Mau mudah ya benar. jadinya. Benar. Betul. Baik, tadi Mbak Nilam juga menilik sedikit perihal sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha pentingnya punya laporan keuangan yang baik, akuntansi yang juga baik begitu. Kalau semuanya cash, pencocokannya sulit begitu ya. Kalau digitalisasi kan Karyawannya jadi banyak. Betul. Benar Pak ya. Juga ya Mbak. Bisa salah itu lagi, namanya human error kan. Betul, betul berkaitan dengan manpower juga ya. Ada keluar uang lagi begitu ya untuk punya manpower untuk urusan akuntansi. Nah, menilik sedikit nih untuk buka rahasia dapurnya perihal laporan keuangan dan betapa pentingnya untuk bagaimana bank melihat bankable atau tidak, mendapat pinjaman atau tidak. Pak Sukiwan sendiri bisa sharing sedikit nggak? Seberapa pentingnya sih laporan keuangan yang baik begitu untuk mendapatkan pinjaman dari bank? Ada nggak insight-nya perihal ini? Oke, menarik sekali. Jadi pandangan saya dari perbankan nih ya. Kalau saya persentasekan, ini besar sekali persentase daripada laporan keuangan. Kembali lagi bahwa tadi saya senang banget tuh Mbak Nilam share mengenai strategi bagaimana melakukan distribusi pengeluaran dan sebagainya. Nah, semua strategi itu tercermin semuanya di laporan keuangan. Oke. Nggak bisa bohong ya Pak? Nggak bisa bohong. Emang tercermin. Karena kalau hanya pakai ngobrol-ngobrol cerita, ya tergantung versi yang cerita. Tetapi laporan keuangan itu luar biasanya menceritakan semua. Bagaimana dana yang dipakai untuk pembelian barang, bagaimana piutannya, bagaimana dana yang dipakai untuk penjualan, berapa harga yang ditentukan, berapa biaya buat marketing. Dan di sana itu akan menunjukkan satu, apakah usahanya berjalan ke arah yang benar. Kedua, yang lebih penting adalah apakah usaha tersebut membutuhkan bantuan pinjaman. Karena pinjaman ini kan tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha. Tadi ada aturan mengenai marginal saya lihat kan. Pinjam uang itu kan ada bunga. Nah, yang kita perlu pastikan ada dua hal, bahwa bunga yang dibebankan untuk pinjaman tersebut akan memberikan keuntungan yang lebih. Jangan sampai bunganya lebih besar dari untungnya. Kan buntung jadinya. Benar. Nah, kedua adalah kembali lagi, cash flow is everything, cash flow is king. Dan pinjaman di sini juga untuk membantu cash flow daripada si UMKM atau pengusaha. Dan itu semua tercermin di laporan keuangan. Jadi kalau secara disiplin teman-teman UMKM sudah mendigitalisasi penjualannya, pembeliannya semua secara digital, maka dengan mudah pun perbankan akan memberikan pinjaman berdasarkan history tersebut. Dan ini secara kontinu akan direview terus. Dan itu yang menjadi kunci bahwa kok si A lebih mudah dapat pinjaman daripada si B,
ya itu aja sih sebenarnya. Kemampuan mengembalikannya itu berapa lama? Itu kan tadi ada hitungan Iya, return on ada investment. hitungannya ya. Nah, bisa nggak gitu kan? Itu tercermin di itu tadi ya, laporan keuangan yang harusnya sih dibuat Iya. dengan lebih baik gitu ya dan lebih terstruktur. Karena kadang gini Mbak, UMKM tuh sukanya, kadang saya pun juga sama dulu zaman dulu, yakin untung Pasti. ternyata setelah dihitung, wah boncos ini atau tipis banget, salah nih gitu kan, banyak biaya nggak kita perhitungkan. Nah kalau di laporan keuangan nih ada biaya, lah ini nggak dimasukkan, ini siapa yang nanggung? Nah kelihatan kan, oh ternyata marginnya bukan 10%, ternyata cuma 3%. Sedangkan misalkan nih dari bank ada bunganya kan, bunganya Iya. berapa, kena Itu kan nggak? harus ini ya, harus kayak dialokasi gitu. ya begitu ya keuangannya. Betul. Baik, itu kalau kita bicara tentang ini ya Mbak ya, keputusan untuk akhirnya kita memiliki pinjaman dari bank dan sebagainya, dan pasti banyak hal yang akhirnya menentukan apakah kita perlu atau tidak, dan kalau perlu pun mampu nggak kita bayar bunganya dan sebagainya gitu. Mbak Nilam ada nggak sih pengalaman atau pengalaman dari awal misalnya Bapak Barafi dan sebagainya, sisi untuk mengatur neraca keuangannya tersebut sampai akhirnya oke, saya udah butuh nih pinjaman dari bank dan kira-kira mampunya seberapa dan sebagainya. Kalau kita mengalokasikan secara general gitu ya, nggak cuma dari untuk pemasaran dan sebagainya. Cuma Mbak, trend of thoughts-nya saat akhirnya di awal, oke nih kayak udah dengan omset segini dan dengan kedepannya saya butuh alokasi untuk A, B, C, saya butuh nih pinjaman dari bank. Gimana sih Mbak akhirnya memutuskan? Ada, inget banget. Zaman itu kantornya masih di rumah. Putarannya gede, outlet nambah. Tapi kan rumah udah nggak muat, Mbak. Ruangan saya cuma bener-bener kamar saya. Yang lain itu semua isinya daging, sayur, meja makan buat potong daging, dapur buat masak daging, ruang garasi aja buat naruh tempat minuman. Jadi udah nggak punya ruangan kan. Mau nggak mau kan saya harus sewa Space kantor lah ya, ya, kantor. rumah lah gitu, ibarat zaman itu kan dimulai dari situ dulu ya, sewa rumah ada duitnya ada lah, tapi ngisi barangnya nih meja, terus kan kembali lagi kita mau nambah cabang, berarti nambah karyawan, berarti nambah kayak Equipment rak-rak begini, juga equipment ya. apa, dari mana gitu. Nah waktu itu kita ngambil semacam kayak kur Pak zaman itu. Tapi kan itu dilihat semua di laporan, waktu laporan itu belum beres, laporan kita belum terlalu rapih lah ya. Kan kita namanya juga masih baru mulai bisnis, serba terbatas tenaganya. Tapi ketika kita kasih laporan keuangan, justru dibantu sama orang banknya. Oh ini pengeluaran ya Bu, oh ini begini ya. Kita juga belajar, oh caranya begini. Zaman dulu kan belum mampu Mbak hire orang akuntansi, ya orang admin simple lah, tapi belum yang akuntansi banget. Oh ternyata harus begitu ya. Iya, sambil diajarin. Nanti kalau Ibu mau bankable yang lebih gede lagi, itu harus ada jaminan Bu. Nah jaminan, tapi jaminannya nanti bisa cair sekitar 70% gitu kan. Nah pada saat itu akhirnya saya mulai jualan kemitraan. Nah pas kemitraan, saya tahu nih, wah margin saya lumayan ketika jualan kemitraan ini kan franchise fee-nya ya atau kemitraan fee-nya agak lumayan. Tapi at the end of the day ini kayak ayam sama telur Mbak gitu kan. Mana duluan nih, kalau nggak ada duit, nggak ada biaya marketing, terus juga nggak ada gudang untuk naruh peralatan apa segala macam, juga nggak bisa buka kemitraan. Padahal kemitraan banyak yang mau, udah banyak yang antri. Tapi at the end of the day ya kita maju lagi ke bank. Maaf, ini agak ini ya namanya anak yang, tapi orang tua alhamdulillah mendukung, menjaminkan rumah orang tua gitu ya. Mendukung orang tua saya luar biasa, menjaminkan rumah orang tua. Tapi kita buat hitungan bisnisnya, plus juga kan dilihat ya dari keluar masuk transaksi pembukuan, akhirnya mereka cairkan gitu kredit modal. Terus juga pakai KPR, setelah lumayan berkembang, kita waduh ini rumah juga udah nggak muat, tetangga komplain gitu kan, tetangga komplain Mbak gitu, ini perumahan kok dipakai buat makanan, terus banyak orang parkir kan ribet ya gitu. Akhirnya yaudah kita ambil ruko pakai KPR bank. Tapi kan kembali lagi, bank juga ketika kita mau KPR kan harus lihat mampu bayar nggak gitu, nggak cuma sekedar DP-nya ada ya, bisa bayar nggak, bisnisnya berkembang nggak, dan lain-lain seperti itu. Itu dari untuk kita akhirnya punya keputusan untuk akhirnya butuh pinjaman sebagainya, banyak banget. Tapi itu pun juga melihat ke depannya akan ada pemasukannya seperti apa dan udah konsisten atau tidak gitu ya. Kalau merambah sedikit, kalau untuk udah akhirnya berjalan dan untuk memutuskan akhirnya kita butuh alokasi dana untuk pemasaran nih gitu. Pemasaran yang tadi Mbak sebutkan 70-20-10 itu kan cukup terstruktur begitu ya. Gimana tuh Mbak akhirnya bisa sampai kepikiran akhirnya kembali lagi ya, namanya kita owner gitu ya, pasti kan juga mikirnya ini gimana nih jagain cash flow supaya make sure cash flow-nya sehat ya Pak ya, kembali lagi. Nah at the end of the day ya udah, berarti kita
gamblingnya harus terukur. Gambling itu maksudnya gini, gambling untuk melaunching produk baru. Iya, itu harus ada masa depannya, harus ada produk baru, harus ada pembaruan. Itu dalam bisnis pasti ya. Tapi juga nggak boleh nih, misalkan duit dana yang udah kita budgetin setahun, ternyata justru gamblingnya lebih gede daripada untuk yang sudah berjalan ini kan justru harus lebih ditata, di manage, dijaga gitu supaya tetap bagus, bahkan kalau perlu lebih bagus lagi gitu. Nah, akhirnya ya pelan-pelan kita belajar tuh ke waktu itu ke konsultan, kemudian ya kadang kita kan punya mentor ya pebisnis-bisnis. Gini loh Nilam caranya gitu ya. Kalau biasanya nih corporate begini, tapi kalau UMKM biasanya saya sarankan begini aja. Tapi ya kembali lagi itu kan saran. Nah, kita sesuaikan gitu. Tapi ternyata setelah saya sekolah S2, oh iya juga ada perumusan kayak gini. Ternyata saya juga sudah melakukan gitu. Makanya udah diaplikasikan Iya, bahkan iya. sebelum sekolah. Balik lagi nih Pak Sukiwan perihal solusi keuangan digital ini, kita nggak apa ya, kita interchangeable ya karena sangat berkaitan satu sama lain begitu ya topiknya. Untuk para pelaku UMKM, kita kan sebagai penyedia itu tadi layanan QRIS dan sebagainya gitu. Akhirnya misalnya Mbak Nilam sendiri bisa membayar dengan QRIS, Bapak Barafi dan sebagainya. Gimana sih Pak untuk menjamin perlindungan data? Ini sangat-sangat pertanyaan yang sangat-sangat umum gitu ditanyakan both side gitu ya, dari customer maupun pemilik atau pelaku bisnis. Bagaimana cara untuk kita mengetahui oke data kita aman nih gitu atau baik-baik saja begitu? Baik. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas utama perbankan. Makanya perbankan ini sebenarnya diawasi dengan ketat oleh regulator. Ada OJK, ada Bank Indonesia, bahkan ada departemen-departemen lain yang sebenarnya mengawasi secara langsung. Jadi setiap aktivitas bank kita ini nggak kita terpikir terus kita jalanin. Semua ini perlu izin, perlu assessment, perlu penelitikan secara keseluruhan. Audit ya? Jadi audit, jadi setiap produk yang sudah ada di market oleh perbankan, itu kita lakukannya itu setelah semua audit itu lewat. Artinya apa? Artinya dari sistem, dari prosedur, daripada resources people-nya, itu semua sudah di-assess. Apa yang kita assess yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi itu aman. Aman dari sisi terjadi dengan baik, kedua juga aman dari sisi kerahasiaan. Makanya tadi sempat saya singgung bahwa digital memang mudah, nyaman, dan cepat. Tetapi keamanan itu pun menjadi perhatian perbankan. Nah, di titik inilah perlu kerjasama. Kerjasama dari kedua belah pihak. Karena kalau misalnya dari banking sudah jagain semua, tetapi dari penggunanya ini juga harus menjaga. Nah, dengan melakukan itu, dari historical yang pernah saya lihat, sebenarnya kebocoran data tidak pernah terjadi. Karena semua itu sudah ada basisnya. Kalaupun ada berita-berita tertentu, saya pikir itu ada kondisi-kondisi tertentu yang diaplikasikan. Tapi kalau kembali ke pertanyaan kerahasiaan data, sebenarnya setiap perbankan itu sudah memastikan bahwa kerahasiaan data, keamanan transaksi itu sudah terjamin. Karena teknologi-teknologi baru ini terus kita aplikasikan agar memastikan bahwa nasabah itu aman dan nyaman. Itu yang kita lakukan sih. Ini berarti juga pintar-pintarnya para pelaku bisnis dan juga customer sendiri ya untuk menjaga kerahasiaan datanya. Kan banyak kan yang disebar-sebar begitu, tahu-tahu KTP kita ada di mana lah infonya dan sebagainya. Cuma kalau dari regulator dan pelaku bisnis sendiri sepertinya sudah menjaga dengan baik begitu ya. Baik. Pak Sukiwan, lanjutnya nih, ini mungkin topik yang berbeda. Gimana sih, ada tipsnya nggak sih untuk menjaga dana pribadi agar tidak tercampur dengan dana untuk usaha nih? Ini untuk Pak Sukiwan dan juga Mbak Nilam nih. Mungkin dari dua kacamata yang berbeda ya. Silakan Pak Sukiwan, ada tips-tipsnya nggak? Mungkin nih dari perbankan dulu ya. Karena kami percaya bahwa UMKM ini pada dasarnya memang tercampur. Dalam arti tercampur ini kan secara tadi yang disampaikan bahwa pembukuan harus jelas segala macam, tapi uangnya itu kan satu. Jadi solusi yang paling penting adalah kita harus memiliki disiplin dulu untuk memiliki produk perbankan yang sesuai. Sambil contoh ya, produk perbankan tersebut itu harus ada kemudahan untuk memisahkan dana pribadi dan dana nggak pribadi. Ini ada ini produk-produk perbankan yang siap untuk membantu teman-teman UMKM melakukan. Jadi secara sistem ini kita pisahkan. Mau pakai pengeluaran ini dana yang mana? Dana yang pribadi atau dana yang untuk usaha? Nah, ini nyambung ke yang tadi.
keuangan digital tercatat digital. Jadi ketika nanti bank review itu kelihatan, oh ini yang pribadi nih. Iya. Jadi nggak apa-apa, pengeluaran pribadi banyak nggak masalah. Tetapi ketika pengeluaran di usaha punya, ini akan membuat secara UMKM ini terbantu. Jadi solusi keuangan digitalnya itu ada untuk membantu itu. Indikatornya ya. untuk dana Indikatornya pribadi. dan alat, benar-benar alat untuk Betul, memisahkan. memisahkan. Jadi ada rekening pribadi dan rekening usaha. Dan itu sudah ada produk perbankan untuk kita bantu. Oke, Mbak Nilam sendiri ada pengalaman mungkin Iya. memisahkannya? Kalau masih mikro biasanya emang sulit. Biasanya ini dari pengalaman pribadi ya, karena ya kita cita-citanya pengen punya gaji misalkan 2 juta aja per bulan. Nggak kejadian Pak kadang-kadang ya, karena memang uangnya pasti kepake di bisnis gitu ya. Tapi kembali lagi sebenarnya betul kata Pak Sukian, uang itu jadi satu gitu ya. Ya emang susah untuk dipisahkan. Mungkin kalau bisnisnya udah mulai kebaca transaksinya sudah lebih 2-3 tahun, mungkin udah lebih kelihatan trennya Pak ya, kita udah mulai bisa ngatur keuangan. Tapi kalau namanya mulai bisnis pasti ya semua yang penting jalan dulu deh bisnisnya. Tapi kalau menurut saya Mbak, menurut saya pencatatan sih itu kunci utama. Pencatatan. Walaupun uang kita kepake, walaupun kita nggak gajian, iya misalkan karena nggak ada duit di kantor, nggak gajian gitu kan, ya ibaratnya ya udah kita yang penting kan bisnis jalan dulu. Pencatatan itu yang paling penting, kata kuncinya pencatatan. Makanya administrasi, akuntansi itu harus rapih. Akuntansi itu nggak usah yang dipikir kayak terlalu wah fancy gitu ya Pak, ya pencatatan aja. Berarti kalau misalkan kita nggak dapat gaji atau uang kita kepake gitu ya dicatat, berarti perusahaannya utang ke kita berapa. Nah itu supaya kalau kita tertib administrasi gitu ya, itu nanti lebih ya sama tujuannya untuk nanti kita ngakses ke perbankan atau misalkan nanti kita mau ya urusannya sama pajak juga gitu kan, apalagi kalau kita sudah badan hukum dan lain-lain itu ya lebih rapih gitu, jadi kan enak ya. Dan kita juga tahu, oh ternyata perusahaan punya saya nggak ada uang nih nggak apa-apa, tapi ternyata perusahaan punya utang ke saya gitu kan, utangnya sampai 100 juta ternyata, bukan perusahaan nggak ada duit, tapi ternyata 100 jutanya jadi barang, belum bisa diambil karena jadi barang gitu. Nah itu kan lebih tenang ya kita. Kenapa? Karena oh perusahaannya jalan kok, uangnya ada, tapi jadi barang, daripada kita nggak punya uang sama sekali, berantakan kecampur di kantor, catatannya nggak ada, lama-lama kita kan suka desperado sendiri tuh kalau UMKM, ini untung nggak sih, terus aku kok capek sendiri ya bisnis kayak begini gitu kan. Nah kata kuncinya di pencatatan itu sih kalau saya. Esensinya sih tetap sama ya, baik itu pencatatan secara manual, kita nggak tahu ya saat baru meniti bisnis mungkin tidak semutakhir sekarang gitu ya pencatatannya, tapi tetap esensinya cukup sama. Selanjutnya nih pertanyaannya sih cukup berkorelasi dengan yang baru saja kita diskusikan. Ada pertanyaan dari owner warung Bu Nur Surabaya. Selamat siang Pak Sukiwan, sebelumnya saya minta maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, bagaimana cara mengelola keuangan yang efektif dalam strategi usaha atau bisnis, karena keuangan pribadi atau semua kebutuhan ambilnya biasanya dari keuangan bisnis. Nah gimana tuh Pak, kalau biar bagaimanapun kecampur-campur gitu, gimana ngelolanya strateginya Pak? Tapi sebenarnya yang tadi Mbak Nilam sampaikan itu udah bener banget. Ya memang saya banker ya, tapi kebetulan ada pengalaman menjadi UMKM juga lah ya, punya dagang baju dan sebagainya. Nah itu betul banget bahwa kecampur, pasti kecampur bahwa omsetnya usaha tapi dipakai buat belanja pribadi. Nah kata kuncinya kembali ke pencatatan, ya karena pencatatan mungkin kalau saya tambahkan sedikit perencanaan. Tadi Mbak Nilam udah sampaikan tuh harus ada rencananya. Karena kalau hanya catat-catat terus juga bolong lama-lama. Jadi kalaupun ada yang saya bisa sharekan, memastikan bahwa ada perencanaan, bahwa perencanaan usaha ini dananya apa aja. Dan kita harus lebih disiplin lah bahwa kalaupun ada penggunaan pribadi harus ada pencatatan yang rapi. Karena hanya dengan itu dan disiplin yang baik baru nanti bisa dikembangkan. Karena yang tadi kalau perencanaannya sudah ada, maka kalau mau ngembangin pun ada kepikir. Kalau nggak kan benar kata Mbak Nilam, nggak semangat gitu loh. Kok nggak ada uangnya gitu. Padahal masalahnya bukan di usaha, masalahnya di urusan pribadi. Nah kalau itu penanganannya sedikit rada beda, itu rada beda penanganan urusan pribadi. Tapi kalau bicara usaha dengan pencatatan yang rapi, perencanaan yang baik, itu pengembangannya akan jauh lebih baik sih. Iya, jadi bisa dibedakan yang perlu diperbaiki ini usahanya atau urusan pribadinya. Baik. Nah, karena kalau nggak usahanya dikembangin terus, padahal pribadinya yang harus
dirapikan sedikit. Betul, betul, Itu. betul. Jangan tiap hari dipakai tuh uangnya check out di Bukalapak. Ya kan? Penghasilan bisa check out nih yang udah di waiting list gitu ya, udah di wish list. Oke, pertanyaan selanjutnya ini termasuk juga sebagai berita yang cukup santer di berita-berita sekarang nih. Ada pertanyaan dari Mulia Handayani dari Bekasi. Keuangan digital ini sangat bermanfaat untuk usaha saya. Waktu itu saya memiliki aplikasi keuangan gratis, tapi lama-lama dibatasi layanannya karena diharuskan berbayar. Ada fitur-fitur yang diharuskan untuk berbayar gitu ya. Terkadang hal itu jadi kendala bagi para pelaku usaha kecil seperti saya. Bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Oke, jadi menurut saya begini, pada dasarnya kembali lagi tadi ke pertanyaan memilih solusi keuangan digital yang mana. Ya, jadi menurut saya kita pilih yang cocok dengan kita. Kalau solusi berbayar atau tidak, kembali ke kebutuhan. Karena bayar bukan berarti hal yang buruk. Kalau bayar tapi kepake, dan kembali lagi, yang kita bayar sama yang kita dapat lebih banyak yang kita dapat, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata yang berbayar itu akhirnya merugikan, dan sebaiknya cari solusi yang lebih tepat. Itu satu. Kedua, kembali lagi makanya saya bilang ketika memilih solusi keuangan digital, mungkin ada baiknya mencari yang sangat relevan dengan kita. Contoh, kembali lagi, di platform-platform tertentu, misalnya kita di Grab, di Bukalapak, sudah ada solusi-solusi yang nyambung. Nah, itu yang kita pilih. Biar secara keseluruhan kebutuhan itu pasti lebih sesuai. Itu sih. Dalam satu payungnya ini berkaitan juga sama presentasinya Pak Sukiwan tadi perihal kalau kita pun spend money gitu ya. Ini kalau kita tadi kaitkan solusinya berbayar nih. Ya kalau memang berguna begitu ya untuk kita jadikan investasi kayak tadi beli HP untuk kebutuhan investasi, laptop untuk kebutuhan investasi, kenapa tidak begitu ya? Kalau memudahkan untuk penggunaan berusaha. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini kita sapa dulu, ada yang dari Pekanbaru, Mbak Nilam, Pak Sukiwan. Pertanyaan dari Nur Hasanah Harahap di Pekanbaru, izin bertanya, dalam mengatur keuangan sudah pasti dibedakan alur kasnya untuk apa aja, dipisahkan untuk bagian apa aja. Nah, yang dipertanyakan untuk keuangan darurat disisihkan berapa persen sih Mbak Nilam dari penghasilan atau omset begitu ya? Dan apakah penting menyisihkan dana darurat dari penghasilan atau keuangan pribadi? Terima kasih. Silakan Mbak Nilam, gimana nih sebagai pelaku bisnis? Ini mau jawaban jujur atau jawaban template ya? Kalau jawaban jujur sebagai pengusaha, yang penting bisnisnya jalan. Iya, apalagi di ketika kita masih mikro, masih UMKM, yang penting bisnisnya jalan. Bisnis jalannya udah bagus banget gitu. Boro-boro kita mikir dana pribadi ya, dana pribadi, dana darurat gitu kan. Tapi ya setelah bisnis berjalan, kita bisa ngatur kayak tadi, bahkan kita udah bisa ngambil gaji gitu ya. Udah ada pos-posnya. Nah, mungkin kita mau ngeposin dana darurat, tergantung, setiap bisnis beda-beda. Tapi kalau dana darurat sendiri itu kan bukan hanya berarti cash ya. Bisa cash gitu, atau mungkin bahkan investment gitu. Kayak contohnya kalau kita sebagai pengusaha, kita bisa ngambil salah satunya keuntungan besar atau capital gain, itu adalah dari ketika kita invest di aset, ya kan Pak? Dengan KPR salah satunya. KPR udah kita bayar nyicil, barangnya bisa kita pakai, ya kan, kantornya bisa kita jadikan kantor, tapi at the same time nilai value-nya tiap tahun naik. Tapi kalau kita emang butuh dana cash yang cash gitu ya, aset ini susah gitu untuk di-cashkan. Cenderung kenaikannya tiap tahun bagus ya Pak ya, tapi tidak cash gitu. Kalau mau dan nilainya setara dengan yang market, bisa dengan emas. Kalau mau main agak resiko bisa kripto. Yang mana nih yang mau diinin? Macam-macam gitu ya. Nah, kita mau main yang mana dulu? Tapi biasanya kalau UMKM either emas ya Pak ya, aset, rumah biasanya atau ruko, atau kalau enggak biasanya uang cash. Nah, tapi uang cash ini juga kita harus ada hitungannya Mbak, karena kalau bisnis uang cash terlalu, misalkan saya bilang dana darurat setahun, uang mati Mbak, buat apa, sayang banget. Mengendap ya? Iya, mending kita puter gitu kan. Nah, tergantung instrumennya yang mau kita pakai yang mana. Tapi kalau saya secukupnya itu tiap bisnis beda-beda. Perbankan dengan real business pasti beda, apalagi ketika kita udah TBK juga udah beda lagi. Nah, kembali lagi nih, teman-teman nyamannya seberapa? Kalau saya sih, kalau memang teman-teman masih UMKM atau ini, saya sarankan yang penting barangnya cukup gitu ya, cash flow-nya sehat gitu kan, terus ya punya sedikit 2 atau 3 bulan aja untuk dana operation, saya rasa itu udah cukup bagus ya. Tergantung skalanya juga sepertinya ya, size of the business-nya juga berpengaruh ya Mbak Nilam. Pertimbangannya
tentu beda ya kalau sekarang udah jadi TBK kan, TBK company pertanggungjawabannya juga beda, annual report dan sebagainya. Tapi berguna sekali untuk para UMKM, para pelaku UMKM kecil untuk memiliki dana darurat. Tapi itu tadi balik lagi ke capital gain-nya, apakah bisa diputar atau tidak. Dan instrumen keuangannya pun juga harus yang mereka familiar mungkin Mbak ya, yang jangan nyaman, yang betul yang nyaman. Jangan kata orang gitu ya, tapi nggak paham. Saya dapat returnnya banyak nih kata orang itu ya Mbak ya, gitu, bener, jangan Kak. ya. Wah itu, wah katanya kripto bisa untung gede, tapi nggak paham. Nah harus itu yang kita dia. familiar dan bisa dipantau begitu. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk Pak Sukiwan dan juga Mbak Nilam nih. Ini sebenarnya sih udah disinggung sedikit tadi di awal ya. Kapan waktu yang tepat untuk kita memutuskan oke ini saatnya untuk meminjam modal, menerima tawaran, atau kadang ada investment datang begitu, ada funding yang datang gitu, modal dari investor untuk mengembangkan usaha. Karena meminjam modal ini ibarat pisau bermata dua nih. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, bisa membantu, tapi kalau salah langkah bisa membunuh usaha kita juga. Dari Pak Sukiwan dulu mungkin kan tadi udah sedikit dari Mbak Nilam. Pak Sukiwan gimana? Sebenarnya ini meskipun pertanyaannya investasi dari investor ya, dari tambahan luar. modal, tapi kalau saya pandangannya ini sangat mirip dengan pinjaman bank, Oke. dengan kredit. Nah ini kembali ke cerita Mbak Nilam nih tadi tentang rumahnya. Jadi kata kuncinya adalah kebutuhan dulu, baru dana. Oke. Bukan dibalik. Maksud saya adalah gini, jangan udah ada dana baru dipikirin buat apa. Nah itu yang sangat berbahaya. Iya, berbahaya. Karena kebutuhan dana itu dipikirin, oh saya ada dana nih, saya ada dana baik dari investor atau dari perbankan, kredit dan sebagainya, baru direncanain. Itu berarti butuh nggak butuh. Nah ini kan ditanya kapan waktu yang tepat. Sebenarnya kapan aja menurut saya waktunya tepat, selama memang sudah direncanakan. Uangnya mau buat apa? Bukannya uangnya udah ada baru mikir. Nah itu yang bahaya itu. Ya, itu yang repot. Jadi uangnya udah ada baru dipikirin, itu biasa kurang matang dan nanti Terkesan reaktif ya kayaknya ya. Wah, buat spending ini buat spending gitu. yang akhirnya nanti jatuh ke kantong yang kiri tadi yang saya bilang. Yang pribadi Pinjamannya jangan. jadi pinjaman pribadi karena kan kecampur ya. Karena kecampur. Betul. Nah, makanya penting untuk perencanaan tadi itu jelas. Dengan sudah jelas, maka semua waktu itu tepat. Oke. Dananya masuk baik dari investor, dari perbankan, itu bisa buat tambah cabang karena hitungannya udah ada. Tambah satu cabang meskipun saya bayar bunga sekian untuk bank, tetapi keuntungan cabang tersebut sekian. Tinggal pilihan fasilitasnya aja apa. Kayak tadi Mbak Nilam cerita KPR. Kan dihitung juga bunganya yang berapa. Bunganya. Habis saya tambah properti ini, saya setiap bulannya bisa bayar apa enggak. Bunga yang saya bayar ke KPR tuh lebih tinggi atau usaha saya lebih baik. Betul. Nah, semua perhitungan itu yang menjadi kata kuncinya. Jadi mungkin bukan kapannya, tetapi rencananya. Rencananya dulu ya. Itu. Rencananya dulu harus dimiliki baru kita ini ya, kita dapatkan begitu dananya ya. Betul. Itu pun juga sebenarnya kalau kita bicara alur pinjaman bank, baik pinjaman bank maupun funding dari investor kan sebenarnya lagi-lagi ada proposal di sana ya, ada proposal perencanaan dan sebagainya. Jadi itu yang first things first lah ibarat kata yang harus dipikirkan ya oleh para pelaku UMKM. Dan kalau saya tambahkan, proposal itu kembali lagi dikaitkan dengan digital. Jadi proposal itu akan jauh-jauh lebih mudah ketika semuanya itu sudah track digital. Semuanya sudah pindah ke digital, baik dari keuangan digital, akuntansi digital, pencatatan digital, itu akan sangat membantu. Jadi itu yang harus jadi fokus sih menurut saya. Oke. Nah selanjutnya nih ya, Pak Sukiwan dan juga Mbak Nilam, pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Nilam dulu deh, untuk cara mengatur keuangan. Jika modal yang ada diputar untuk penjualan esoknya, apakah ada tips do and don'ts-nya gitu ya untuk pengelolaan keuangan dengan modal minim, namun usahanya tetap jalan begitu. Baru awal-awal berarti Mbak ya, gimana tuh pengelolaan keuangannya? Kalau emang modalnya kecil, yang pasti kita fokus ke yang pasti laku dulu. Jadi ibaratnya dengan uang yang ada, kan itu untuk penjualan besok ya. Berarti ya yang pasti laku dulu, jangan trial dulu untuk produk yang lain yang ini kira-kira laku nggak ya, kita laku nggak ya gitu. Nah at the end of the day itu kalau bisa memang kita ya tadi dengan skema 70-20, 10 itu juga berlaku untuk dana yang ada itu kita pakai yang mana gitu kan. Kalau emang dananya sangat pendek ya sebisa mungkin langsung menghasilkan. Jangan
nanti ada resiko barang nggak laku atau lama, itu kan juga mandek, itu ada hitungan uangnya ya, Iya. sayang. Nah, itu. Oke, Mbak Nilam ada pengalamannya mungkin Mbak, apalagi berbisnis di F&B begitu ya, karena barangnya bisa cepat rusak jika tidak digunakan begitu ya Mbak. Iya. Pernah ada pengalaman? Ada Demikian? waktu itu waktu itu kan kita sempat mikir gini, ada uang nih gitu kan, tapi kita juga sebenarnya pada saat itu bingung nih, uang ini mau dipakai antara buat outlet baru gitu ya, kan sebenarnya juga bisa langsung menghasilkan, tapi ada resiko juga namanya Iya. tempat baru kan harus develop, Iya. atau kita bisa ngurangin orang yang masak daging Oke. gitu ya, pakai mesin, Oh, gitu kan. baik. Tapi akhirnya setelah kita pertimbangkan dan lain-lain, udah pakai mesin dulu aja. Kenapa? Karena langsung bisa ngurangin cost orangnya. Daripada kita trial untuk investasi di pembukaan outlet baru, belum tentu juga sukses kan. Terus juga masih kadang perlu waktu untuk develop. Nah, kita lebih mikirnya yang bisa langsung menghasilkan yang mana nih. Nah, setelah pakai mesin, HPP jadi turun, ya kan, ongkos produknya jadi turun, margin agak lebih tebel, baru kita putar lagi ke itu tadi. Kayak Oke, berarti garis bawahnya sebenarnya doing the consistent dulu, yang easy money Langsung Mbak ya, yang menghasilkan. Iya. Baru nanti kalau udah ada marginnya cukup baik, gitu, baru deh eksperimen lagi ya Mbak ya, gitu ya. Atau Tapi dan aku pengen sebagainya. nambahin dikit Mbak gimana, tadi. Mbak? Aku bukan apa Pak, lebih ke sisi pengusaha ya. Iya. Gini, instrumen mau pakai investor, mau pakai perbankan tuh berbeda, Mbak. Oke. Jadi gini, kalau kita pakai investor, kita harus rela bahwa kita merelakan kewenangan kita di company. Iya. Kita akan lepas dengan sejumlah saham. Baik. Nah, itu beda ya, karena kalau Equity investor, ya? iya equity, kita harus lepas. Tapi kalau misalkan nih saya hanya butuh modal kerja, saya tahu bisnis saya baik-baik aja kok, sebenarnya nggak butuh investor gede-gede, saya cuma butuh dana berapa, dan saya punya asetnya ya Pak ya, dan saya nggak pengen, maksudnya gini, ada orang lain yang ikut campur di dalam company saya pakai perbankan. Oke. Nah, biasanya pakai investor itu adalah kalau misalkan nih, saya mau ngembangin bisnis gitu ya, saya belum bankable, belum ada putaran bisnisnya, karena bersifat investment new. Kalau perbankan tuh harus sudah existing ya Pak ya, harus sudah existing, sudah punya putaran, tercermin, misalkan pembukaan outlet ke-5, 6, 7 nggak apa-apa, tapi 1 sampai 4 tuh sudah tercermin gitu kan. Jadi ada historinya. Nah, kalau investor itu baru biasanya. Nah, tapi kembali lagi, kalau investor itu tadi Mbak, yaitu kita melepaskan sejumlah kewenangan, ya, dan kita juga jadi kadang bagi-bagi. misalkan saya tahu nih Pak Sukiwan kan udah pengalaman ya di bidang perbankan ini apa segala macam, saya ajak untuk jadi investor saya. Misalkan beliau, wah duitnya banyak nih dia, gitu. Pak ayo Pak join, tapi saya juga butuh expertise Bapak untuk membantu kita Advisor ya. misalkan jasa kita ditawarkan nih Pak ke kenalan-kenalan Bapak. Nah, jadi at the end of the day ada expertise juga yang diharapkan, tidak hanya sejumlah uang gitu kan. Nah, kalau perbankan nggak sampai segitu ya Pak ya. Jadi lebih ke pendanaan aja, tapi perbankan juga tidak ibaratnya ikut sampai ke dalam. Yang penting kita hanya bisa memastikan bahwa kita bisa membayar saja. Nah, tergantung instrumen Sesuai mana yang mau kebutuhan, dipakai. Yes, gitu. Sesuai kebutuhan, dan juga ya itu tadi idealisme dalam membentuk bisnis ini, apakah memang pengennya ya udah punya saya sendiri begitu ya, nggak mau ada campur tangan orang lain, ataupun ya itu banyak juga tujuan-tujuannya ya dalam memiliki suntikan dana begitu ya. Baik, selanjutnya Mbak Nilam ada pertanyaan lanjutan nih dari Ratna di Pasuruan. Setelah kita melakukan pencatatan dan sudah tertib administrasi, perlu nggak sih mencocokkan saldo pencatatan dan saldo realnya? Terkadang suka nggak sesuai nih pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi selisih saldo? Apakah dibiarkan dengan nama catatan loss atau gimana? Cukup praktikal nih, gimana Mbak? Ada pengalamannya? Sering. Terutama kita punya outlet ya, itu kan kadang ada, wah barangnya yang kembali. Jadi gini, kalau kita di kebab nih, saya contohkan zaman dulu ya, pagi karyawan ngambil barang di rumah. Nah, setelah itu mereka jualan. Malam mereka setoran. Setoran itu kan berarti ngembaliin sisa barang sama setoran penjualan, ada laporannya gitu ya. sama saldonya. Nah, kadang barang yang disetor sama uangnya itu nggak sinkron gitu kan. Misalkan hilang 20.000 gitu kan, padahal barangnya hilang 1. Nah, ya berarti kita cas nih kepada karyawan yang kita anggap kehilangan. Casnya nggak seharga barang Mbak,
nggak seharga barang real, misalkan daging doang, Iya. kita casnya biasanya seharga Produknya. produk. Kenapa? Karena kadang ya gitu ada kenakalan-kenakalan di outlet, karena kan outlet tuh mereka hanya sendiri ya. Kadang mereka beli rotinya di luar. Ya ini ya namanya pengusaha, kita harus bisa beradaptasi dengan segala keadaan ya Pak ya. Ya that's the real story to be honest gitu kan. Jadi kadang kita harus juga bisa lebih membuat aturan lagi untuk berusaha melindungi itu tadi. Atau kalau enggak namanya di kantor kan kadang ada stop opnam ya. Nah itu harus cocokin. Misalkan di laporan kita barangnya sekian di pembukuan, tapi ternyata ketika kita stok opnam di gudang ternyata selisih. Ya berarti kalau ada selisih itu nanti ada tanggung renteng tuh dari manajernya sampai ini, bahkan kadang CEO-nya juga nanggung gitu kan. Ya karena ya gitu, berarti sama-sama nih, nggak cuman tim logistiknya aja, at the end semua harus Ada ikut accountability menjaga, lah ya. ada tanggung jawab gitu kan. Ada Jadi tanggung jawab. ya saling-saling lah gitu biasanya. Apalagi kalau UMKM yang masih skala kecil ya Mbak ya, kehilangan 1-2 aja kelihatan sekali ya. kerasa. Neracanya udah timpang tuh, ada selisih 1-2 gitu, ada produk hilang gitu ya. Baik, selanjutnya ini kalau kita bicara pemasukan, Mbak Nilam dan juga Pak Sukiwan ditanya pendapatnya, berapa persen yang ideal untuk dari pemasukan disisihkan ke tabungan? Assuming ini berarti tabungan, bisa jadi tabungan pribadi atau tabungan untuk berusaha ya, gimana nih mengartikan pertanyaan ini? Mungkin kalau saya coba tanggapi ya, ini jawaban persentase ini sangat beragam. Kenapa beragam? Karena kembali lagi tergantung ini kita bicara siapa. Jadi bisa 5%, bisa 10%, bisa 15 dan 20. Sebenarnya kalau saya lihat bukan persentasenya yang menjadi penting, tetapi urutannya. Nah ini kalau dari keuangan yang sering salah itu bukan persentase tapi urutannya. Tabungan tuh urutannya di paling bawah. Jadi urutan nomor 1 pengeluaran, urutan nomor 2 adalah pengeluaran lagi, urutan nomor 3 pengeluaran lagi. Tabungan tuh di urutan terakhir. Nah kalau saya melihatnya yang penting urutannya nomor 1 kalau bicara tabungan. Jadi persentasenya itu tergantung dari perencanaannya. Nah sisanya itu baru buat yang lain. Jadi itu yang harusnya menjadi fokus yang akan sangat membantu pengelolaan keuangan. Dalam artian berarti tabungan harusnya diprioritaskan Nomor begitu ya? 1, itu yang kita lakukan. Biar disiplin juga kayaknya ya Pak ya. Biar mungkin kalau pengusaha beda nih gimana kalau Mbak Nilam sama juga dagang kan? dulu mungkin. Iya, yang pertama harus jalan dulu. Terus yang kedua, kadang kan kita punya kepentingan nih, wah bisnisnya makin gede harus kayak tadi beli rumah misalkan ya Pak ya. Ya udah tabungannya kita anggap untuk cicilan banknya tadi gitu. Itu kan ibaratnya kita ngambil seporsi dari penghasilan kita, ya harus dipaksa nih. Kalau enggak kita nggak punya aset gitu kan. Itu juga salah satu caranya kalau kita pengusaha. Gitu. Tabungan tapi in a way ya uangnya sebenarnya jatuhnya investasi begitu ya. Karena kan KPR juga value-nya berkurang atau naik begitu ya, meningkat di tiap-tiap tahunnya. Baik, selanjutnya geprek bumbu kota Surabaya. Pertanyaan untuk Mbak Nilam, bagaimana cara menentukan harga Mbak? Selama ini kan nggak pakai rumus-rumusan nih kalau dari penanya begitu ya, main kira-kira aja yang penting nggak rugi gitu. Kalau dari Mbak Nilam sendiri gimana? Tahu dari mana nggak rugi kalau nggak dicatat. Itu kayak saya tadi kayak zaman dulu nanti Mas, hati-hati loh ya. Mungkin HPL-nya jauh gitu. Atau gini, jangan-jangan selama uangnya nambah gitu ya. Selama yang penting uangnya nambah gitu. Iya itu nggak apa-apa kalau di awal. Kadang kan mungkin namanya di awal tuh kan kita terbatas dengan adanya staff gitu ya, tenaga yang bisa melakukan itu. Tapi at the end of the day kalau memang sudah ini misalkan 5 bulan, 6 bulan berjalan, ya mulai harus dirapihkan. Rapikan. Karena kembali lagi Indonesia ini harga bahan baku tuh naik turun loh. Itu tadi geprek kan. Mas, harga ayam tahu kan sekarang berapa, harga cabai naik terus gitu kan. Mungkin kemarin untung, jangan-jangan dengan harga yang sekarang udah nggak untung. Nah, harus pencatatan. Jadi kita harus tahu nih cost kita berapa, ibaratnya HPP itu apa ya, harga pokok produk, ayamnya berapa, cabenya berapa, minyaknya berapa, bahkan harga sewa harus diperhitungkan ya, harus dipastiin tuh gitu kan, harga HPP-nya masuk gitu kan. Nah nanti kalau misalkan ternyata emang masuk gitu ya, Anda bisa nafas, tapi at the end of the day juga harus hati-hati tuh, biasanya tiap tahun kan harga selalu naik gitu kan. Jadi paling nggak kita harus mastiin juga margin kita tetap masuk apa enggak.
seperti ya. Rapih Mas, mulai pelan-pelan ditulis gitu. Kan, nah gini, saya tuh juga parah banget di pencatatan. Nah cara saya dulu Mas ya, saya akan ajakin teman-teman saya kuliah yang biasanya kuliahnya itu kayak di akuntansi atau di ini, udah lu magang sama gue deh Iya, gitu kan. iya. Gak apa, seminggu 2 kali aja, aku bayar sekian, aku mampunya baru sekian. Tapi ntar kamu rapiin ya, tolong analisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Kan lumayan, nggak perlu hire yang langsung punya jam terbang Akuntan atau gitu ya, apa akuntan gitu publik. kan. Atau bahkan mungkin belum mampu untuk hire karyawan gitu kan. Tenaga kerja lepas, mahasiswa-mahasiswa mereka kan udah lebih tahu ya jalurnya, minta tolong dibantu biasanya. Oke. Pak Sukiwan sendiri ada tambahan mungkin kalau kita bicara itu tadi ya, kalau untuk budgeting gitu, bisnis in general lah paling tidak ya, untuk bagaimana marginnya juga cukup baik, tapi bukan cuma hitung-hitungan yang penting nggak rugi aja gitu. Ada nggak sih Pak kira-kira perencanaan-perencanaannya gitu, rumusannya? Ya, sebenarnya kalau dibahas tentang perencanaan ini semua sama, bahkan perbankan pun kita pada dasarnya harus ada perencanaan. Perencanaan, ya. Jadi perencanaannya umumnya 2, yaitu berapa penjualan, berapa pembelian gitu Oke. kan. Selalu balance seperti itu. Nah, kalau yang tadi disampaikan Mbak Nila itu makanya harus benar-benar hitung. Oke. Pembeliannya berapa, modalnya Berapa, berapa, and then bisa jual berapa. Iya. Ya, karena margin itu penting, dan margin ini bukan hanya margin harga jual, harus pikirin juga untuk jual itu perlu apa aja. Oke. Kadang perlu karyawan, kadang perlu ongkos kirim, kadang perlu ongkos packaging. betul. Nah, itu semua harus ada perhitungan. Jadi saya pikir kata pencatatan, dan kalau saya coba tekankan lagi untuk berani digital, alat-alat digital ini sangat membantu kita. Membantu ya. Jadi kita cuma perlu memasukkan informasi yang berapa ongkos kirim, berapa ini, nanti dibantu hitung. Betul, yang hitung ini lagi ya, Yang komputer hitung lagi udah kata. komputer, bukan kita. Kalau kita Bukan kalkulator, saya lupa ini, saya Iya, lupa itu. betul, Jadi betul. saya pikir pencatatan itu sangat penting dan dibantu dengan solusi-solusi digital yang ada sih. Baik, Sekarang kan baik. pencatatan digital tuh murah ya Mbak ya, udah Iya. nggak kayak zaman dulu ya Pak ya. Zaman dulu mahal. Saya ngerasain tuh harga puluhan juta, ratusan bahkan. Oke. Sekarang Semuanya per bulan bisa. tuh cuma berapa ratus ribu. Mm, gitu. Wah, udah teman-teman harus dipakai itu. Kelebihan zaman sekarang teknologi harus dipakai. Apalagi untuk ya pelaku UMKM kecil begitu ya, jelas alokasi budgetnya tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau usaha yang sudah besar ya Mbak ya. Jadi itu tadi mungkin sudah ada banyak sekali kemudahan dengan harga yang cukup murah begitu ya untuk pembukuan dan sebagainya. Selanjutnya kalau kita bergeser sedikit ke pemasarannya, ada pertanyaan dari Dapur Nyonya Lung, Surabaya. Kira-kira berapa lama kita menjalankan iklan supaya lebih efektif, dan secara untuk biaya iklan maupun influencer tidaklah sedikit? Oh ya, alokasinya tidak sedikit ya Mbak ya Benar, pastinya. benar. Berapa lama kira-kira menjalankan iklan supaya lebih efektif? Ada nggak sih Mbak perumusan? Iklan itu selamanya Mbak, selamanya Bu, nggak ada iklan tuh sekali 2 kali, kita harus selalu trial and error. To be honest, katanya kalau bilang ya iklan marketing itu adalah darah kita, nyawa kita bergantung di sana ya. Iya. Jadi harus benar-benar nih buat teman-teman semua kalau menjalankan bisnis ya iklan tuh harus dilakukan ya. Saya bilang tadi nggak bisa hanya satu platform tapi multi platform. Dan ini harus berkesinambungan ya. Nggak bisa yang namanya oh saya udah jalan di sini nggak sukses, nggak bisa. Harus trial terus. Kita nggak pernah tahu trial keberapa yang akan sukses gitu ya. Karena gini, mungkin dulu kita sudah beriklan, tapi iklan ini target market kita mungkin anak SMA. Lah padahal anak SMA-nya sekarang udah jadi anak kuliah atau bahkan udah jadi ibu-ibu. Ya, kita kan harus terus mengedukasi nih generasi SMA ibaratnya kayak gitu ya Bu ya. Nah, kembali lagi juga saya tuh punya aturan gini Mbak, kalau di sosial media itu kata teman saya ya, anak muda yang sangat oke banget gitu, masih anaknya pinter banget, masih 19 tahun tapi ya juga ya bener juga kata-kata dia. Kalau di sosial media sombong nggak boleh, tapi ria itu harus. Apa tuh bedanya? Nggak boleh sombong kayak seolah-olah sombong, kita ya. yang wah begini-begini, tapi harus menyampaikan kelebihan kita tuh apa. Kelebihan. Misalkan di outlet yang rame, di foto rame. Iya. Misalkan oh ada pesanan 100 jadi foto 100. Jangan malas-malas Betul, gitu kan. betul. Misalkan oh lagi pas lagi ada promo apa ya diposting promo apa. Oh misalkan hari ini closing omset kita udah 20 juta misalkan gitu ya. Wah 20 juta something, orang biasanya cuma 5 juta gitu kan. Iya. Ya diposting tuh kalau bisa harus ria Oke, gitu. Kenapa? oke. Karena at the end of the day, misalkan Bapak tahu nih Pak Sukiwan gitu ya, wah Mbak Nilam outletnya sehari bisa 20 juta. Lama-lama kan Pak Sukiwan juga
ngiler ya ibaratnya. Juga ya Mbak, untuk kayaknya aku invest ke dirimu aja deh Mbak, aku buka Laba Rapi juga nih Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Karena apa? Penting, Karena memang kita memposting daily rutin kita Iya. gitu. Keriaan kita, ria dalam hal positif ya. Iya, 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 Kayak iya, gitu. iya. Ini kayak tren seperti ini juga sebenarnya lagi jadi approach banyak usaha dan brand-brand ya. Yes. Bagaimana pemiliknya sendiri, misalnya ownernya kasih lihat Instastory dapurnya kayak apa gitu ya, dan para kitchen staffnya happy ngerjainnya dan segala macam. Approach-approach yang seperti itu biar lebih apa ya, human lah, atau pendekatannya lebih ini ya. Bisnis itu kan kayak manusia ya Mbak ya. At the end tuh harus diceritakan dari ujung ke ujungnya gitu. Mereka enak-enaknya aja ya Mbak ya, atau untung-untungnya aja. Kalau zaman dulu kan kita selalu tahu kecap nomor 1 gitu ibaratnya pendekatannya. Vertikal, sekarang nggak begitu, udah horizontal gitu. Bahkan kalau misalkan ternyata nih saya sama Pak Sukiwan berteman, saya akan lebih percaya nih kalau Pak Sukiwan memposting sesuatu yang menurut beliau enak. Wah aku mau coba juga, orang kata bos besar enak, ya pasti saya coba lah gitu kan. Beda dong kalau brandnya sendiri yang ngomong, ini paling enak, Iyalah. ini murah, Pasti ini promosi apa, ya situ lagi promosi ya iyalah gitu kan. Iya. Oke. Jadi intinya jawabannya iklan tuh selamanya gitu ya. Cuma alokasinya saja mungkinnya, dan juga sebenarnya pemasaran tadi yang presentasi yang Mbak Nilam bilang kan, pasti bukan dari influencer aja. Influencer aja kan macam-macam. alokasi credit card udah berapa ratus juta misalnya ya, kalau besar-besar. Tapi padahal hal-hal kecil bisa dilakukan. Diposting terus, Posting organik. organik ya. Dan mungkin juga memanfaatkan itu ya Mbak ya, media sosial kan banyak nih sekarang gitu ya, TikTok apa segala macam. Pelajari ini ya SEO-nya dan sebagainya ya, untuk bisa mengembangkan usaha. Baik, selanjutnya untuk Pak Sukiwan nih, ada dari Mataram Pak. Siti Hadijah dari Mataram. Pertanyaannya, berapa biasanya persenan bunga yang dikenakan kalau UMKM meminjam uang untuk modal nih? Lumayan praktikal nih, gimana nih Pak? Oke, jadi mungkin kembali lagi bahwa pinjaman dari bank itu juga ada beberapa jenis. Oke. Ya, kalau saya sederhanakan mungkin adalah pinjaman dengan jaminan dan pinjaman tanpa jaminan. Oke. Pada dasarnya pinjaman dengan jaminan itu akan lebih rendah. Mungkin saya perkirakan bunga di bawah 10% lah, pinjaman dengan jaminan. Ya, tapi ada juga pinjaman tanpa jaminan, itu bunganya akan di atas 10%, tetapi tidak ada yang perlu dijaminkan, dan umumnya proses biasa lebih cepat. Oke. Jadi tergantung daripada kebutuhannya. Makanya kalau misalnya kebutuhan atau penggunaan dari pinjaman untuk sesuatu yang marginnya tebal dan lebih baik, gak apa-apa juga pinjaman yang tanpa jaminan, jadi proses lebih cepat, pengembaliannya juga bisa lebih cepat. Atau pinjaman jangka panjang tetapi perlu pakai jaminan. Karena saya yakin bahwa nggak semua UMKM juga punya jaminan untuk proses pinjaman. Proses kan. pinjaman. Jadi beda-beda sih menurut saya. Baik, berarti kalaupun worst case-nya tidak memiliki jaminan, biasanya di atas 10% begitu Pak ya? Umumnya di atas 10%. Umumnya demikian, baik. Apakah itu flat Pak tiap tahunnya atau gimana biasanya? Setiap tahunnya akan sama, karena kan di awal itu diperjanjikan itu pasti sudah disampaikan bunganya. Oh baik, oke. Seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya nih, masih untuk Pak Sukiwan, ada Tina dari Sensasi Rasa Mie Kocok Bandung. Syarat apa sih supaya bisa di ACC nih pinjaman digital? Karena susah banget, padahal saya tidak ada hutang ke platform manapun. Apa tuh Pak syaratnya? Atau pertimbangan dari bank tuh apa aja sih? Oke, pertimbangannya sebenarnya dari tadi kita udah ulang terus, yaitu pencatatan, dan pencatatan. Oke. Jadi umumnya tuh bank itu akan request satu mengenai laporan keuangannya, pencatatannya. Jadi kalau pencatatannya semua kertas, kemungkinan bank untuk menyetujui itu lebih sulit ya. karena kan bacanya lama dan bisa salah baca. Tapi kalau catatannya sudah digital, kemungkinan untuk disetujui itu sudah jauh lebih tinggi. Ditambah lagi ketika digitalnya didukung oleh rekening perbankan. Kalau tadi kan pencatatan, tapi kalau tercatat di perbankan itu pencatatannya lebih kuat lagi. Jadi kalau selalu ditanya, lampirkan dong rekening bank 3 bulan terakhir. Dan karena tadi contoh bayarnya semua pakai QRIS, transfer, bayar supplier pakai transfer segala macam, itu semua ada di rekening perbankan. Dengan semua itu sudah ada, bank akan dengan mudah memberikan kredit. Dan kalau tadi disampaikan di sini kok saya sebenarnya tidak ada hutang ke platform manapun. Tidak ada hutang itu bukan berarti plus point, Bu. Bisa jadi
punya hutang yang baik itu akan menjadi plus point juga. Jadi plus point. Iya, karena sudah terbukti bahwa si UMKM ini sudah pernah memiliki hutang dan juga melakukan pembayaran dengan Bayarannya baik. bagus, track recordnya. Oke. Sebaliknya pun juga berarti pelaku UMKM juga jangan jadi momok gitu ya. Aduh, nggak mau punya hutang, nggak mau gitu. Biar di ACC nggak juga ya Pak ya Betul. sebenarnya ya. Betul. Baik. 1-2 tips aja gitu kalau tadi kita sudah ada beberapa tentang pembekalannya apa aja begitu ya agar bisa di ACC. Pengalaman-pengalaman dari sisi perbankan yang biasanya nggak di ACC itu karena apa sih Pak? Tadi udah beberapa yang disinggung. Ada lagi nggak mungkin dari sisi apa ya kalau belum jadi PT gitu pelaku-pelaku UMKM kecil mungkin secara sertifikasinya mungkin atau ada nggak sih yang jadi pertimbangan F&B misalnya apakah dari BPOM apa dan sebagainya gitu pernah nggak sih tidak di ACC? Sebenarnya tidak di ACC itu kembali lagi ke kemampuan membayar. Jadi membayar. dari assessment yang terjadi Estimasinya itu ya? umumnya itu hanya karena itu. Oke, hanya Kemampuan membayar. Jadi bukan karena ini sudah restorannya sudah ada berapa cabang baru disetujui, enggak. Oke. Dengan sebenarnya si pemain UMKM ini tergabung di platform tertentu, saya suka sekali tuh tadi omongan ria gitu kan. Karena itu adalah history. Saya bisa bayangin kalau ada satu toko yang sudah di sosial media sekian waktu, meskipun cabangnya cuma satu atau bahkan belum ada cabang, tapi kan sudah ada jelas track record, itu udah plus point. Ya. Tapi kembali lagi kalau sampai bank belum menyetujui, umumnya karena pencatatannya kurang rapi sehingga kita tidak bisa meyakinkan pembayaran kembalinya. Kedua yang sangat penting juga adalah history kredit. Nah ini yang kata kuncinya. Kalau tadi kan dibilang belum ada hutang di platform, oke fine. Tapi pastikan bahwa jangan ada history kredit. Individual atau gimana? Individual juga ataupun ya, usaha. juga. Tapi kalau UMKM kan hampir semuanya individu ya. Jadi contoh tadi pakai kartu kredit, pastikanlah semua histori kredit itu baik. Karena itu akan sangat berpengaruh untuk pemberian kredit ke depan. Baik berpengaruh juga ya. Apalagi untuk UMKM kecil, bukan berarti histori individual tidak dilihat begitu ya Pak ya. Tetap dilihat juga. Baik, selanjutnya nih untuk Mbak Nilam, baik lagi kita berbicara tentang sisi pemasaran. Bagaimana, ini dari Ahmad Prasetyo dari Jakarta Timur, bagaimana kita mengetahui bahwa endorsement kita nih yang kita jalankan banyak menarik perhatian orang. Apakah kita memberikan potongan dengan kode promo tertentu agar bisa mengetahui endorsement mana yang banyak menarik perhatian orang? Ada pengalamannya nggak sih Mbak? Endorsement berarti ini assuming menggunakan ini ya, KOL begitu ya Mbak ya? Gimana menurut Mbak Nilam? Iya sih, biasanya nge-tracknya emang agak lebih sulit kalau endorsement ya. Jadi kalau endorsement tuh gini, kalau kita mau branding, kita biasanya pakai KOL yang jumlah followernya itu besar. Justru itu branding. Tapi kalau kita, nah ini tergantung dulu nih, kita mau carinya apa, tujuan akhirnya itu apa? Kalau tujuannya adalah untuk branding, biasanya kita pakai KOL yang gede, yang emang udah punya follower jutaan, terus atau ratusan ribu gitu ya. Tapi kalau kita mau call to action untuk membeli, itu justru biasanya mikro yang dipakai, yang malah followernya cuma 1.000, 2.000, ratusan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya itu lebih real gitu orangnya. Karena teman-teman dia sendiri, teman-teman itu adalah kayak komunitas kecil gitu ya. Orang-orang yang emang punya komunitas itu adalah follower-followernya. Nah biasanya kalau kayak saya bilang tadi, Pak Sukiwan sama saya ada di satu komunitas tertentu. Pak Sukiwan posting nih, restoran enak gitu ya. Ibaratnya kan berarti jadi KOL-nya nih Pak Sukiwan nih gitu. Cuma tinggal berani bayar berapa gitu kan Pak Sukiwan gitu ya. Nggak bercanda. Tapi at the end of the day kalau saya tahu nih karena Pak Sukiwan malah justru bukan KOL yang KOL mega banget yang benar-benar real apa adanya, saya malah akan lebih mendengarkan dan saya biasanya akan lebih beli. Nah strateginya berbeda. Nah ini mau yang mana dulu nih gitu? Apakah mau branding atau mau call to action untuk membeli? Oke. Ini cukup praktikal sebenarnya kalau dari sisi endorsement sendiri dan mungkin pertimbangannya juga lebih banyak ya Mbak ya mengikuti skala usahanya sudah sebesar apa gitu sampai akhirnya KOL. Selanjutnya ini karena waktunya juga cukup singkat kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dodi Sandra dari Bandung. Untuk Mbak Nilam, bagaimana cara mengukur keberhasilan social media marketing dan platform media sosial mana yang sangat membantu untuk social media marketing untuk F&B Mbak? Silakan. F&B ini luas loh Mas, ya. Yang mana dulu nih F&B-nya gitu. Tapi kalau kita ngomong restoran, memang harus di trial gitu ya. Apakah mau Instagram kah? TikTok juga lumayan gitu kan. Nah biasanya kan ketika kita juga mau
Nah, jualan apa dulu nih? Apakah jualan produk atau jualan kemitraan? Nah, kan beda lagi ya gitu. Kalau jualan kemitraan yang biasanya datanya paling reliable itu adalah menggunakan Google Ads biasanya gitu ya. Tapi kembali lagi kalau jualan produk tentunya dibantu dengan marketplace gitu ya. Kalau mungkin produknya bersifat frozen bisa menggunakan Bukalapak gitu ya. Tapi kalau produknya bersifat yang ready to eat bisa menggunakan Grab gitu ya. Nah, itu bisa sebenarnya nanti tergantung kebutuhan dan itu harus kita trial. Apakah Anda mau growth-nya organik gitu ya, ataukah Anda mau growth-nya iklan? Nah, itu tergantung dari margin Anda. Karena tahu sendiri kan, iklan sendiri itu juga akan sangat menghabiskan ya margin Anda gitu. Nah, kembali lagi apakah market Anda ini pembelinya market yang sensitif di harga atau tidak? Karena kembali lagi kalau kita masuk ke marketplace yang bersifat kayak Grab gitu ya, ready to eat, itu kan harga pasti kita naikkan gitu ya. Apakah mereka bisa merespon atau enggak? Tapi kalau kata saya sih sebenarnya di trial aja di multi platform gitu ya. Dan tergantung mungkin Anda bisa melihat seasonnya gitu ya. Oh, seasonnya let's say margin kita lagi bagus, misalkan harga ayam nggak terlalu naik gitu ya, marginnya jadi agak besar. Oh ya udah kita ikut iklan, kita ikut promo. Tapi ketika mungkin harga ayam lagi tinggi atau cabenya lagi ini ya mungkin kita nggak usah ikut iklan, kita sekedar mungkin didukung dengan platform yang lain. Misalkan kita bisa live di beberapa sosial media gitu ya. Nah, itu akan sangat membantu juga. Oke. Selanjutnya, ini ada langsung aja ya Mbak Nilam ya, pertanyaan dari Alice Cake and Cookies Banjarmasin. Saat ini masa di mana customer sedang mengurangi belanja, ada strategi apa sih yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut? Spendingnya mungkin kalau lagi berkurang begitu ya dari para customer? Enggak juga kok sekarang belanja ya. Nah, mungkin strategi penjualan kita nih yang nggak cocok nih dengan market sekarang, mungkin yang belum ada sesuatu yang belum kita lakukan. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang online memang lagi agak berat ya, karena memang kembali lagi orang sekarang tuh udah pengen banget untuk offline gitu ya, karena mereka pengen datang. Tapi at the end of the day sebenarnya dua-duanya sama-sama butuh gitu. Kalau saya strateginya adalah ya udah offline ini kita jadikan tempat untuk mereka bisa trial produk, tapi kan kembali lagi ya, nggak semua orang loh mau keluar rumah, ganti baju, dandan, parkir ya Pak ya, terus habis itu bayar, beli, nungguin. At the end pasti kenyamanan tuh akan ada marketnya yang emang orang tuh mau membayar sebuah kenyamanan untuk menikmati suatu barang ya. Jadi at the end of the day, nah kita harus bisa menarget nih market yang mana yang mau kita target untuk penjualan online, market mana yang mau kita target untuk penjualan offline. Nah, jadi harus kita harus tahu dulu nih produk kita arahnya kemana, terus yang bisa kita lakukan apa, nah strategi marketingnya akan mengikuti, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan terakhir sepertinya untuk Pak Sukiwan dan juga Mbak Nilam, Segar Buah Jus dari Bandung. Izin bertanya, ada nggak cara lain yang bisa digunakan selain pinjaman? Karena kan kita nggak pernah tahu sirkulasi penjualannya seperti apa. Takutnya malah jadi menumpuk nanti hutangnya maksudnya, dan juga bunga-bunganya kan bahaya untuk ke usaha resto kita. Silakan, ada tips-tips tersendiri kah untuk apakah ada cara lain begitu Pak Sukiwan, Mbak Nilam, untuk bisa dapat suntikan dana? Sebenarnya tadi sempat disampaikan, bahkan sudah dipaparkan perbedaannya. Sebenarnya selain pinjaman kan ada juga tambahan investasi dari investor, ya kan. Tapi kan ada dampaknya tadi ya Mbak Nilam ya, dari segi kontrolnya, dari segi arahannya dan sebagainya. Tapi mungkin di sini yang saya bisa sampaikan adalah yang tadi, kekhawatiran bunga berbunga. Kembali lagi pada dasarnya produk perbankan ini kita sangat jelas. Yang kita buat ini adalah produk yang sudah kita hitung sedemikian rupa, kita rancang sedemikian rupa, agar nasabah-nasabah atau pelaku-pelaku UMKM ini jelas. Jadi kalaupun ada saran dari saya adalah produk perbankan atau pinjaman itu sebenarnya bukan bunga berbunga. Itu hanya bunga terhadap pinjaman yang diberikan. Kalau tadi contoh pinjam 10 juta, bunga misalnya 10%, ya bunganya adalah 1 juta terhadap 10 juta. Jadi tidak bunga berbunga. Konsep bunga berbunga ini yang penting untuk ketika kita mengajukan pinjaman, mengambil pinjaman, ini kita jelas pinjamannya berapa, bunganya berapa, angsurannya seperti apa. Kembali lagi ke pencatatan dan perencanaan. Jadi untuk saya lihat pinjaman ini selama kita rencanakan dengan baik tujuannya,
maka kekhawatiran untuk tidak bisa membayar kembali sebenarnya kondisi yang bisa dimitigasi dengan baik. Kalau Mbak Nilam sendiri mungkin ada Kayaknya bunga berbunga ini yang nggak legal ya kali Pak ya. Yang nggak legal, kalau legal mah nggak ada bunga berbunga sebenarnya. Tapi kembali lagi, sebenarnya ketika kita meminjam sesuatu gitu ya, kalau kita memang belum yakin mau berurusan dengan salah satu pihak yang ibaratnya sudah kayak semacam perbankan atau apa, selalu bisa kok ke orang terdekat kita dulu gitu ya, tetangga kita, mertua, ibu, bapak gitu, teman. Bahkan kan ada ya kalau di kelas tuh kan biasanya, oh teman siapa sih yang kayaknya kelihatannya punya duit gitu kan, ya udah kita ajak kerjasama aja, partneran gitu kan. Beliau yang bagian keuangannya, investornya, kita yang menjalankan. Tapi yang apapun itu, kita melakukan apapun pasti ada resiko ya Pak ya. Sama perbankan tadi, kalau misalkan kita nggak bisa membayar, misalkan jaminan kolateral kita juga beresiko gitu ya. Tapi at the same time sama aja kalau kita misalkan nih pinjam ke teman atau ke saudara atau ke siapa, kalau kita nggak bisa membayar ya pasti hubungannya juga jadi gak bagus, pertemanannya bisa putus atau bahkan bisa jadi sanksi sosial, itu juga pasti ada gitu ya. Nah kembali lagi, memang kita harus naker nih, kita cocoknya yang mana dan yang kita butuhkan apa gitu ya. Sama halnya kayak kita misalkan nih mau nginep di hotel, kita tahu nginep di hotel cuma butuh 2 hari gitu, tapi ya kalau butuh 2 hari kita bayarnya 2 hari aja, jangan kita nginep di hotel, kita panjangin, padahal nggak tahu juga, misalkan ke Bali udah bosen, tinggal di Bali terus nggak balik-balik ke Jakarta, ya rate-nya terus berjalan. Sama halnya kayak perbankan, kayak tadi kata Pak Sukiwan, benar, iya kita harus tahu dulu digunakan untuk apa dan dipastikan itu efektif dan utangnya itu bekerja gitu ya Pak, menghasilkan duit gitu. Jangan sampai kadang kan orang seneng ya namanya dapat duit ya, butuhnya 10 juta tapi dia maksain dapat duitnya 100 juta, padahal 90 juta ini sebenarnya nggak dipakai apa-apa. Iya, jatuhnya jadi kayak bunga gitu kan, kita nggak bisa bayar bunganya. Nah, harus dipastikan dulu, makanya kita buat perencanaan yang dibutuhkan berapa, kos uangnya berapa gitu ya, dipastikan bisa dibayar, everybody happy. Karena perbankan juga pasti pengennya dananya kembali dengan baik, customer juga bisnisnya bisa growing gitu kan. Kita juga nggak ada jangan sampai nggak bisa bayar juga gitu. Nah kalau itu seharusnya bisa dilakukan dengan baik ya dua-duanya happy sebenarnya. Oke. Banyak sekali sebenarnya informasi yang tadi disampaikan, semoga dicatat ya oleh para pelaku-pelaku UMKM. Presentasi maupun juga sesi diskusinya sangat-sangat menarik dan bermanfaat untuk para pelaku-pelaku UMKM dan akselerator yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Sukiwan dan juga Mbak Nilam Sari. Banyak banget infonya yang sebenarnya kalau di luar sana ini kelasnya berbayar nih kayak gini-gini. Tapi untuk para pelaku UMKM yang mengikuti kelas masa depan ini luar biasa, banyak sekali keuntungannya. Sangat menginspirasi teman-teman UMKM hari ini. Sebelumnya dipersilakan untuk closing statement sedikit mungkin ya untuk para pembicara yang bisa menyampaikan closing statement sedikit aja untuk yang lagi menonton saat ini. Pak Sukiwan silakan, ada closing statementnya mungkin? Oke, so kalaupun ada any statement, saya ingin sampaikan ke teman-teman UMKM bahwa berani digital ini akan sangat membantu teman-teman UMKM untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha. Bank di sini sebagai partner daripada teman-teman UMKM, kita juga akan hadir dengan solusi-solusi digital yang akan membantu Anda. So sukses buat teman-teman UMKM, maju terus. Thank you. Mantap, Mbak Nilam silakan. Ya, dalam bisnis pasti ada resiko yang harus kita ambil ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjadikan institusi keuangan menjadi partner kita untuk bisa berkembang gitu ya. Dan yang kedua adalah marketing ya, itu adalah salah satu tools yang harus kita lakukan ya, dan itu harus benar-benar konsisten gitu ya untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu adalah risk yang harus kita ambil untuk bisnis kita bisa growth. Jangan dihindari, tapi harus dijadikan kawan ya, dan kita nggak akan bisa lepas dari dua instrumen itu. Jadi sukses buat teman-teman UMKM ya, saya doakan bersama Bukalapak ya, teman-teman masih berkembang dan juga nanti partner dengan Superbank. Nah, ini dia ya. Habis ini saya yang deketin Pak Sukiwan nih ya. Terima kasih, mudah-mudahan selalu sukses, selalu barokah semuanya.
Siap Manilam, Pak Sukiwan, terima kasih banyak sekali lagi udah hadir bersama kami siang hari ini. Semoga setelah ini teman-teman UMKM bisa mempraktekannya dan bisnisnya bisa terbang lebih jauh lagi. Terima kasih sekali lagi, semoga kita berkesempatan untuk ketemu lagi ya di kesempatan selanjutnya. Baik, seperti yang udah dijelaskan di awal acara, selain pelatihan bisnis oleh mentor-mentor yang inspiratif, rekan-rekan UMKM juga bisa melakukan self-learning pada platform Akademi Jagoan dan Grab Academy yang bisa diakses setelah rekan-rekan UMKM telah terdaftar di Grab Merchant, seller di aplikasi Bukalapak, dan juga mitra Bukalapak. Sekarang yang udah ditunggu-tunggu nih ya, karena udah banyak banget yang mengikuti tadi sesi pertanyaan dan jawabannya Q&A-nya juga sangat-sangat antusias. Langsung aja ya, untuk yang mau memenangkan hadiah berupa voucher dari Bukalapak dan Grab, yuk jawab pertanyaan kuis ini dengan memenangkan hadiah voucher sebesar Rp100.000 untuk 10 pemenang. Simak kuisnya dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Formatnya seperti biasa, nama lengkap, underscore kota asal, underscore jawaban. Ya, seluruh pemenang akan diumumkan pada akhir rangkaian akselerator program melalui WhatsApp group yang ada di tanggal 28 Juli nanti. Jadi jangan lupa untuk gabung ke WhatsApp grupnya ya. Langsung aja kita ke pertanyaan nih ya untuk sesi kuisnya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Kita akan ada gambar yang ditampilkan dulu, ini kita lihat. Sudah lihat ya, ini gambarnya ya, berkaitan dengan pertanyaan nomor 1. Silakan. Apa nama fitur pada gambar sebelumnya? Coba. A. Iklan di Instagram. B. Iklan di Bukalapak. C. Iklan di Grab. Langsung aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Iklan di Instagram. Oke, analytics ini mestinya udah pada tahu nih ya para pelaku UMKM. Langsung aja, cepet-cepetan ya. Bukan cuma cepat dan juga pastinya harus tepat jawabannya. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara menarik pelanggan dalam berjualan online? A. Beli followers. B. Membuat visual konten produk yang menarik. C. Promosi dari mulut ke mulut. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya B. Membuat visual konten produk yang menarik. Oke, yang ikut tadi sesinya pasti tahu nih jawabannya yang ini ya, yang B. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang paling penting dalam melakukan iklan di Instagram? A. Sering melakukannya. B. Memahami insights dari ads sebelumnya dan melakukan evaluasi. C. Bayar mahal. Langsung dihitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, B jawabannya. Memahami insights dari ads dan melakukan evaluasi. Ini sering diulang nih di kelas-kelas sebelumnya ya. Harus tahu insights dari ads sebelumnya, baru deh evaluasi. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat. Apa salah satu usaha yang dimiliki Ibu Nilam Sari? A. Kebab Barafi. B. Neon Holdings. C. Femalepreneur.id. Oke, ini mah gampang banget. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Kebab Baba Raffi. Baik, dari awal nih perkenalan tadi ya sudah dijelaskan. Nggak mungkin salah nih mestinya ya untuk para peserta. Baik, pertanyaan kelima. Bagaimana cara menjaga keamanan keuangan digital? A. Login di banyak perangkat HP. B. Memberitahukan informasi pada orang terdekat. C. Membuat password yang sulit. Waduh, gampang banget ini. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya membuat password yang sulit. Gampang nih ya, semoga pada betul semua dan cepat jawabannya ya. Baik, pertanyaan ke-6. Apakah cara terbaik untuk mengelola keuangan di era sekarang? A. Menggunakan buku bergaris. B. Tidak usah dicatat. C. Menggunakan aplikasi keuangan digital. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya menggunakan aplikasi keuangan digital. Gampang banget jawabannya, tapi siapa yang tercepat dia yang menang ya. Baik, pertanyaan terakhir yang ke-7. Silakan. Apakah kita harus selalu pergi ke bank untuk mengelola keuangan digital kita? A. Harus ke bank tiap hari. B. Mengelolanya melalui e-wallet. Atau C. Tidak perlu dikelola. Aduh, langsung aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Gampang banget nih jawabannya mestinya. B. Mengelolanya menggunakan e-wallet. Oke. Udah direkap ya semuanya ya. Selamat untuk pemenang nanti yang akan diumumkan di WhatsApp group di 28 Juli 2023. Jadi jangan lupa untuk gabung ke WhatsApp discussion groupnya. Setelah banyak
banget dapat ilmu dari pembicara, masuk ke saat yang ditunggu-tunggu nih, yaitu ada sesi challenge berhadiah. Jadi udah pasti nggak sabar banget diikuti oleh para peserta ya. Pada sesi challenge kali ini, saya akan menampilkan potongan gambar yang dimana potongan itu akan ada di webinar selanjutnya. Teman-teman dapat men-screenshot potongan gambar tersebut pada webinar hari ini dan men-screenshot potongan gambar dari webinar selanjutnya. Lalu jelasin deh isi gambar tersebut melalui sebuah video sambil memegang kedua potongan gambar tersebut yang akan jadi satu gambar utuh yang udah di print ya. Jadi akan ada dua gambar yang ada di webinar ini dan di webinar selanjutnya. Sesi challenge ini akan bersambung dengan kuis di webinar selanjutnya. Kalian akan bisa menjawab challenge-nya hanya jika kalian mengikuti webinar selanjutnya. Jadi untuk kalian yang ingin memenangkan challenge-nya akan mendapatkan voucher senilai masing-masing Rp500.000. Akan ada 6 orang pemenang ya. Jadi siap-siap ikutan di seluruh rangkaian webinar Festival Kota Masa Depan. Baik, langsung aja ini challenge terms and condition-nya sepertinya akan ada di layar. Social media challenge terms and condition. Ini bisa di-capture mungkin untuk kalian bisa tahu lebih lanjut seperti apa. Tata caranya ada 13 poin, jadi langsung aja di capture, takutnya kalau Mutia bacakan nanti lupa-lupa inget ya. Langsung aja dibacakan atau di capture ya, screen capture. Langsung aja, oke, berarti visual selanjutnya kalian akan melihat visual yang bisa kalian screenshot ya, untuk nanti webinar selanjutnya kalian sambungkan gambarnya. Siap-siap ya, screenshot potongan gambarnya yang akan aku hitung mundur durasinya ya, cuma 5 detik aja. Oke, langsung saja, ini dia gambarnya. Oke, ini dia gambarnya. Aku hitung mundur ya. Langsung screenshot sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih telah berpartisipasi. Jangan lupa ya untuk ikutan webinar selanjutnya agar nanti bisa kerangkai potongan gambarnya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara-cara untuk rekan-rekan UMKM dapat bergabung menjadi seller di Bukalapak, mitra Bukalapak, dan juga menjadi Grab Merchant. Untuk tergabung, rekan-rekan bisa mengunjungi website www.kotamasadepan.com dan klik halaman Jadi Mitra. Kemudian rekan-rekan dapat memilih ingin jadi mitra Grab, Bukalapak, atau pelapak Bukalapak. Langkah-langkah pendaftaran dapat diakses melalui web tersebut. Jika sudah terdaftar, silakan unggah produk-produk yang dijual oleh rekan-rekan UMKM. Jika sudah terdaftar menjadi mitra Bukalapak, silakan untuk bisa menawarkan produk virtual ke pelanggan di sekitar rekan-rekan. Nah, terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman UMKM peserta akselerator, para tamu undangan, dan juga pembicara hari ini yang tentunya sangat menginspirasi dan udah mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pembukaan akselerator Kota Masa Depan bersama Grab, MTech, dan Bukalapak. Supaya teman-teman juga bisa update terkait informasi dan juga tentunya ilmu baru, join grup Telegram yang juga melalui grup tersebut nanti akan banyak banget sharing informasi terbaru dari sisi mentoring dan sebagainya. Sampai pun juga pengumuman hadiah ya. Untuk mengikuti grupnya juga bisa klik link-link yang ada di kolom komentar. Jadi langsung aja join dan dapatkan banyak banget manfaatnya. Baik rekan-rekan UMKM peserta akselerator yang luar biasa, tidak terasa nih ya udah mencapai ke penghujung acara. Akhir kata saya dan juga segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Jangan lupa untuk terus ikutan rangkaian webinar selanjutnya dan menangkan total hadiah hingga 20 juta rupiah. Gali terus, timba terus ilmu sebanyak-banyaknya dan terbangkan UMKM kita sejauh mungkin dengan berani digital. Serta percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sebagai penutup seperti biasa saya mau kasih pantun, dijawab ya teman-teman ya. Pergi ke Lampung jalan kaki. Dikasih bisnis gulai tempoyak. Terima kasih partisipasinya hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti sesi selanjutnya ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil-kecil kotaku kecil, biar kecil karyanya besar. Kecil-kecil dagangannya kecil, biar kecil banyak yang terpanggil. Kecil-kecil followersnya banyak, kecil-kecil sampai ke seberang. Dari kecil berani digital, jadi besar laku terjual. Kecil-kecil kotaku kecil,
kecil-kecil semua andil kotanya berhasil. Masa depan besar juga milik kota kecil. Kecil-kecil kotaku kecil, biar kecil karyanya besar. Kecil-kecil